Hai, apakah kamu jikustikan? Maka episode Brian Prasetyo Adi sepanjang minggu ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu soal mengapa Pongki tidak lagi ada di Jikustik lalu digantikan Brian yang kini juga mengundurkan diri. Selamat menyaksikan. Gaya banget, yang drone nggak nyalain sekalian. Banyak kali gayanya di sini. Hey guys, kita ketemu lagi di Sophie Nafi Talks You Are Loved. Dan hari ini saya punya tamu yang spesial sekali karena nanti saya akan terangkan kenapa dia spesial. Saya jelaskan, saya sebut dulu namanya, Brian Prasetyo Adi. Brian apa Brian sih? Brian, Mbak Sophie, iya. Jadi walaupun tulisannya Brian, tapi kita panggilnya Brian. Karena wong Jawa, jadi Brian aja. Brian, Oke. Brian aja. Selamat datang di Bali liburan ya? Terima kasih. Iya, liburan bareng keluarga. Kita seminggu di sini. Terus tiba-tiba kontak, tiba-tiba diajakin podcast gitu kan. Itulah makanya. Jadi kita sangat bersyukur hari ini kalau Brian dan istri ditemani istri hari ini ke sini meninggalkan anak mereka yang lagi bobok siang terus mau syuting sama kita. Seperti yang selalu Pak produser Pak Pongki selalu bilang, tamu Sophie Nafi Talks itu karena kita Bali based adalah siapa yang dikirim Tuhan. Jadi timeline-nya itu adalah timeline Tuhan berarti ya? Oke. Karena kalau gini loh, kalau kita syutingnya di ibu kota mungkin atau bahkan kalau kita base di Jogja pun naik kereta kan cedak Mas. Iya, lebih mudah. Right? Iya, betul. Di Bali susah gitu. Jadi ya sudahlah, kita bekerja dengan apa yang ada. Itu bule-bule banyak tuh di depan. Nah, itu dia masalahnya. Masalahnya rata-rata bahasa Inggris juga nggak bisa. Nanti saya bahasa Rusia, keriting jadinya. Brian Prasetyo Adi ini adalah sekarang mantan vokalis. Alumnus, pensiunan. Ya, pensiunan. Vokalis band Jikustik. Hah? Kaget? Nggak usah kaget. Maksudnya apa gitu kan? Nah, suami saya aja Pongki Barata alumnus juga. Band Jikustik yang pernah membesarkan namanya. Lalu waktu itu setelah dia keluar masuklah Brian. Dan Brian ini di sana 13 apa 14 tahun ya? 14 tahun. 2009 sampai dengan 2023 ya. Lama juga tahun. Ya? 14 tahun. Lama juga loh. Oke, 14 tahun ada di band Jikustik, ikut membesarkan nama band Jikustik juga bersama teman-teman yang masih ada di sana yang waktu itu adalah Dadi, Carlo, Adit. Karena Ica juga basisnya. Masih sempat ada Ica waktu itu. Ada Ica? Masih sempat ada Ica. Oke, sebelum kita masuk ke Jikustik, yang saya mau tanya dulu adalah kamu tuh anak keberapa dari berapa? Aku seneng sama pertanyaan ini. Selalu semua bintang tamuku aku tanya. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Oh, anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi adikku cewek dan sekarang jaraknya agak jauh Mbak Sof. Jadi jaraknya itu sekitaran 12 tahun, hampir 12 tahun. Sekarang masih kuliah di UGM juga. Lumayan ya, jauh ya. Oh, jadi anak ini apa? Mbarep. Anak Mbarep. Paling tua gitu ya. Oke. Nah, sebelum 2009 berkenalan dengan Jikustik itu Brian itu siapa dan sedang apa? Anak SMA. Masih SMA ya waktu itu ya? Iya. Oke. Jadi Brian masuk ke SMA 2006, lulus 2009. Nah, di saat 2009 itulah baru ketemu dengan Jikustik. Jadi sebelum itu adalah anak SMA. Yang bertugas sebagai seorang pelajar. Tapi memang kalau nyanyi memang dari kecil. Jadi sewaktu SD sampai dengan SMA memang sering ikut festival-festival nyanyi. Salah satunya adalah yang waktu itu paling bergengsi gitu ya ceritanya adalah Bintang Radio. Bintang Radio ya. Kalau dulu namanya kan BRTV ya, Bintang Radio dan Televisi. Tapi sudah dihandle sendiri oleh radio, jadi Bintang Radio. Oh, jadi kamu biasa nyanyi solo berarti? Nyanyi solo, festival dulu. Iya, penyanyi festival berarti. Oke. Lalu bertemu Jikustik waktu itu di mana? Kenalannya gimana? Kenalannya adalah waktu, jadi ada salah satu festival di Jogja itu yang jurinya adalah Mas Dadi. Oh, Dadi gitarisnya Jikustik guys ya. Salah satu jurinya. Nah, di saat festival itu kebetulan memang ada di posisi peringkat yang teratas gitu ya. Di festivalnya. Terus ada babak
final yang mempertandingkan semuanya itu lagi, finalis-finalis itu tadi. Cuma Brian nggak bisa ikut karena harus bertabrakan dengan acara agenda perkuliahan yang harus ikut dan tidak boleh absen. Emang gitu kuliah ya. apa kamu dulu? Teknik industri. Oh, kamu memilih pendidikan saat itu dibandingkan ikut final itu? Yes. Oh wow. Oke. Terus? Yes. Karena kalau enggak Gak lulus? nggak bisa lanjut kuliah. Oke. Tuh akhirnya ikut perkuliahannya, nggak ikut festivalnya. Nah di sisi Kesel nggak? Enggak sih. Waktu itu nggak kesel? Enggak sih. Biasa aja? Biasa aja. Oke. Kan kita nggak tahu ya jalan hidup kita kemana, kan kita nggak tahu. Iya. Siapa tahu kan darah muda, terus mikir, Betul. aduh kapan lagi kesempatan aku mau menjuarai perlombaan ini gitu. Ada perspektif yang lebih besar Oke. di perkuliahan. Oke. Tuh, terus akhirnya ikut perkuliahannya, di sisi lain dikontak sama Mas Adi waktu itu. Si juri yang waktu itu juri yang ketemu. waktu itu, Oh, sempat betul. tukeran nomor? Sempat, Oke. sempat. Karena kan kita ada diskusi dengan jurinya, ada kayak semacam coaching kliniknya juga dan lain sebagainya. Jadi diam-diam dia udah naksir dong, jangan-jangan. Mungkin ya, mungkin kala itu. Nah, waktu itu dikontak, Mas Dedi bilang, kamu mau nggak bantuin bandku waktu itu? Kamu tahu kan dia Jikustik waktu itu? Tahu. Cuma pandangan Brian adalah, Mas Dedi mau bikin band baru, terus dia nge-build satu band baru, perlu vokalis. Ya. Mau nggak bantuin si bandnya ini untuk jadi vokalisnya? Oh ya nggak apa-apa Mas, dicoba aja gitu waktu itu. Terus oke, kita kumpul ya, ketemulah beberapa waktu kemudian kita kumpul. Ternyata di situ yang datang adalah ada Adit, ada Carlo, Ica nggak datang waktu itu, ada Dadi, Henry. Henry itu sekarang terakhir itu road manager apa udah manager? Terakhir manager. Waktu itu masih road manager. Terus Dadi memperkenalkan ini bandnya. Sebentar Mas, saya suruh ngapain di sini? Oh, kamu gitu. Tahu? Oh ini kan bukan Jikustik gitu. Iya, ini bukan Jikustik. Ini saya suruh ngapain? Waktu itu Brian bilang gitu. Saya suruh ngapain Mas di sini? Ya nyanyi aja lah, bantuin dulu karena kita butuh vokalis untuk bantuin kita. Oke, ya wis. Ya udah Mas, sambil jalan ya gitu. Akhirnya nggak langsung manggung, nggak langsung latihan juga. Ada obrolan-obrolan beberapa kali juga. Terus intinya adalah waktu itu Jikustik sedang membutuhkan additional vokal untuk sementara mengisi kekosongan posisi vokalis yang keluar beliau ceritanya. itu waktu itu vakum. Oh, bilang Bapak? vakum. Iya. Bapak Pak, vakum betul. Bapak lagi lihat ini transferan. Masuk, Pak. Oh iya. Oh, tamu berikutnya ya. Waktu itu vakum ya? Vakum. Ya, ceritanya vakum. Kamu tahu ceritanya vakum? Iya, tahu ceritanya vakum. Terus butuh additional vokalis. Karena kalau tidak salah memang ada beberapa jadwal manggung yang sudah harus jalan tapi perlu vokalis. Betul. Oh, jadi kayak sekalian ngetes gitu ya. Jadi mungkin belum member, tapi additional. Oke. Gitu. Terus ya siapalah seorang Brian ini gitu kan. Saya bilang sih waktu itu, Mas, aku ini masih anak baru lulusan SMA gitu kan. Terus kalau misalkan disuruh tiba-tiba manggung yang audiensnya ribuan gitu-gitu, bisa pingsan mendadak tuh di depan gitu kan. Tolong dari kecil-kecil dulu lah. Kita adain showcase kecil-kecilan mungkin. Oh, kamu butuh pemanasan. Betul, karena nggak ya gimana ya, maksudnya belum berpengalaman di situ kan. Terus oke, akhirnya diadain satu showcase di salah satu kafe di Jogja, nyanyi di situ. Oke, lancar. Showcase kedua lancar, showcase ketiga bukan showcase tapi memang benar-benar panggung waktu itu. Yang audiensnya kalau nggak salah ada 3.000-an orang, 3.000 atau 5.000 orang di CEC. Nah, di situ diperkenalkan kan, please welcome Jikustik, 1000 tahun waktu itu. Ya pasti selalu itu lagu pertamanya. Ica deh tuh pasti. Yes. Ya. Gitu. 4 orang udah keluar keren-keren gitu kan, tiba-tiba vokalisnya datang, yes, siapa itu?
Jadi 3.000 orang. Kamu merasa mendapatkan tatapan itu dari penonton yang besar itu. Ini siapa betul, gitu. Aku ngerasain memang bukan apa ya, tantangannya tuh gede gitu ya. Iya, untuk anak seumur kamu lagi ya, 17 masih tahun muda waktu sekali. itu, 17 iya. tahun. Terus bebannya juga besar gitu karena yang nggak mudah ya ngebawa apa namanya menjadi seorang frontman band besar gitu kan. Dengan title additional juga, jadi kan memang masih belum jelas ya. Ya. Ini mau dipacarin apa enggak, kan gitu ya? Ya enggak, karena belum ada album ya waktu itu ya. Jadi memang kita kan trial and error juga gitu maksudnya. Tuh, terus dari 3.000 orang itu masih lah ada tersisa 300 orang lah, yang 2.700 pulang. Masa sih? Iya. Yes. Di lagu keberapa? Itu lagu ketiga mereka pulang satu-satu. Itu kalau anakku umur segitu digituin ya aku nggak terima loh. Terus aku langsung mikirin anakku. Mbak Sof bayangin ya, anak 17 tahun seumuran anak-anak ya Mbak Sofi harus dihadapkan dengan tantangan seperti itu tanpa apa namanya pelatihan yang intens gitu kan. Pengkondisian ya. Tapi buat Brian sendiri itu pengalaman yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat kena di Brian karena dari situlah Brian punya istilahnya pelajaran mental yang luar biasa. Jadi kalau orang biasanya kan dilatih dulu, dipersiapkan, orang mau perang kan ada latihannya dulu. Kalau ini nggak, langsung dimasukin ke medan perang, di bahasa Jawanya dijeblas-jeblas ke tembok gitu ya. Gitu. Oke, tunggu. Begitu orang udah pulang, sisa cuma 300 itu, gimana rasanya kamu nyanyi? Show must go on. Kamu bisa berpikir begitu? Yes. Jadi, hajar. Show must go on. Udah nyanyi, cepet selesai, cepet selesai, gitu aja. Tapi pasti mempengaruhi. Psikis nggak mungkin nggak, pasti mempengaruhi. Oke. Kamu berusaha komunikasi nggak? Atau udah nyanyi aja cepetan biar kelar? Karena masih belum dapat pattern yang jelas ya, karena itu kan baru trial pertama tuh, panggung gede. Jadi ya nggak terlalu banyak ngomong dengan audiens, karena mau ngomongin apa juga masih meraba-raba gitu kan, masih bingung. Ya akhirnya ngomong sedapatnya aja, lagu selesai. Oke, turun panggung nih, selesai. Diskusi nggak bandnya? Atau udah pulang masing-masing? Ada diskusi sedikit. Ada, lebih ke mas-masku itu juga kasih ini juga masukan juga. Jadi Brian biasanya itu kita begini, kamu mungkin bisa pelajari yang model seperti ini. Oh, aku bisa bayangin tuh pasti suara Adit. Ya. Dia selalu menengahi. Ya. I know. Pasti kamu, Dit. Kapan Adit jadi tamu di sini? Oke, lanjut. Terus ada diskusi lagi yang lain, coba saya lupa ya. Tapi memang ada evaluasi dari situ. Terus pertanyaannya adalah panggung ke depan masih bersama saya atau tidak kan gitu ya? Oh, ada pertanyaan itu di situ? Enggak, aku kamu bertanya gitu. Oh iya, karena kan kamu merasa dinilai toh. Iya, panggung ke depan masih ada saya nggak ini gitu kan? Terus tapi akhirnya masih ada saya lagi gitu. Oh, masih ada panggung berikutnya, masih ada Brian dari lagi. Situ ke panggung berikutnya itu kamu dikasih taunya ketengan apa udah dikasih tahu Brian tanggal sekian? Karena waktu itu jadwal tidak banyak. Oke. Jadwal memang nggak terus yang berurutan. Iya, rengket gitu ya? Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali enggak. Jadi ada jeda waktu katakanlah 1 bulan, 2 bulan, baru ada manggung lagi. Setahun tuh kalau nggak salah, nggak banyak karena memang tidak banyak. 4 kali 5 kali lah dalam setahun. Tuh, terus masih dipakai sampai. Tapi belum ada kejelasan ya, belum tahu mau bikin album apa. Sudah dijelaskan. Akhirnya dijelaskan. Sudah dijelaskan. Dijelaskannya adalah bahwa Brian sebagai additional vokal. Enggak, yang masuk jadi membernya itu belum, tetap additional vokal itu. Belum, sebagai jadi narasi vokal. Itu berlangsung berapa lama? Narasi itu berlangsung sampai dengan kita berjumpa di Dahsyat. Dahsyat itu 2000? Ya. RCTI itu 2011. Ini channel No Gossip ya, yang ya
mantan vokalis yang satunya lagi duduk di situ. Nanti kita undang kali ya. Boleh. Ya, boleh ya? Boleh. Oke. Biar saya di tengah 2011. jadi cerdas cermat kiri kanan. Tapi waktu itu kan kita bikin album. Jadi Jikustik itu membuat album. Walaupun dengan status masih sebagai additional vokal. Brian, gitu. kamu masih additional vokal. Karena kita tetap harus, Jikustik itu tetap harus ada. Karena jeda waktunya sudah lumayan lama, 3 tahun, 2008, 2010, 2011, 3 tahun tidak mengeluarkan karya. Ini gimana caranya, pokoknya keluarin karya dulu, terus gimana-gimananya nanti dibicarakan sambil jalan. Okay. Maksudnya kalau memang kamu nanti jatuh sebagai vokalis, ya nanti pasti ada saatnya. Tapi kalau misalkan sementara ini kamu bertanya, kamu additional vokal. Oke. Gitu. Tapi kamu nyanyi di albumnya Jikustik. Oke. Gitu. Oke, ya saya ikutin aja. Gitu kan, Brian ikutin aja. Tunggu. Sebelum kita masuk ke akhirnya bertemu Pongki 2011 di Dahsyat. Pongki sama TDC. TDC. Oke. Cut, sebentar. Kita pengen tahu apa yang terjadi di belakang panggung di situ, tapi aku ada pertanyaan lebih kepo lagi. Karena kan selama ini aku ngelihat selalu dari sisi istri kan. Apa sih yang terjadi, observasi, lihat mood suami. Itu waktu jeda suami saya mau keluar apa dikeluarkan dari Jikustik itu seminggu loh dia tidur munggungin aku. Dan itu tidak pernah terjadi dalam perkawinan kami sama sekali. Berarti dia stres banget itu. Bu, sama nggak? Oh, kamu pas mau keluar juga munggungin? Oke. Berarti coba nanti Ica dulu sebelum keluar pertama kali munggungin istrinya ya? Nggak ya, aku jadi pengen tahu. Waktu dibilang, Brian kamu tetap additional vokalis. Di dalam pikiranmu ada nggak berpikir gini, ini apa mereka mengharapkan Pongki kembali lalu kita dua vokalis ala Java Jive, ala Kahitna kan double vokalis tuh. Atau mereka belum tahu mau apa, terus tapi kok aku nggak di memberin gitu. Apa yang berputar di pikiran Brian? Gini Mbak Sof, waktu itu tuh Brian itu adalah tetap sebagai seorang mahasiswa yang harus berkuliah. Seperti itu. Jadi concern utamanya Brian adalah gimana caranya kuliah ini nggak keteteran walaupun dengan aktivitas dan lain sebagainya, sampai tidak memikirkan ke situ. Oke. Jadi karena aku tuh suka bernyanyi, aku tuh senang bermusik, ya biarkanlah ini sebagai istilahnya kalau pandangan Brian adalah ini sebagai jalan aja lah. Apa yang ada di depan mata jalanin. Jalanin aja, karena aku juga suka nyanyi, kenapa tidak gitu kan? Kecuali dipaksa nyanyi ya. Kecuali dipaksa nyanyi. Kalau misalkan pun nanti jatahnya harus bagaimana, ya biarkanlah itu Tuhan yang memberikan jalan, gitu aja. Tapi seandainya waktu itu, misalnya Pongki balik lagi, misalnya. Terus tiba-tiba, oke Brian makasih, thank you, sampai ketemu lagi. It's okay. Kamu nggak apa-apa? It's okay, nggak apa-apa. Karena itu tadi, maksudnya dalam sejarah perjalanan Brian ini memang sebagai mahasiswa yang utama. Oh, jadi identitas kamu melihat diri kamu adalah si Brian mahasiswa. Betul, mahasiswa punya yang kegiatan nyanyi sama kakak-kakak. Kebetulan ada jalan yang cukup lebar untuk bisa mengembangkan lagi dengan pengalaman-pengalaman yang baru gitu kan. Dan itu pengalaman yang tidak bisa didapatkan oleh 1:10.000 orang lah. Dengan pengalaman seperti itu, kenapa tidak? Toh juga ini bisa menjadi sebuah pengalaman pembelajaran, baik itu nyanyinya sendiri maupun mental dan lain sebagainya bagi seorang Brian. Yang pada saat itu sudah usia 21 ya, 22 ya, 2011 tuh, 21 ya, 20 ya. Masih muda sekali. Kita balik sekarang ke akhirnya bertemulah pertama kali di Dahsyat. Dengan si mantan vokalis yang katanya cuma vakum ini tapi kok nggak balik-balik. Vakum cleaner gitu ya. Kok bersih nggak balik-balik gitu. Sebelum ketemu dengan bapak vokalis gitu ya. Waktu itu pertama kali ke Dahsyat itu sebuah pengalaman baru juga untuk ini Brian. ke Jakarta nih akhirnya. Iya, ke Jakarta gitu nih ya. akhirnya. Satu hal yang tidak disangka-sangka bagi seorang Brian di umur 19 tahun menuju 20 tahun, kalau nggak salah itu awal 2011.
bisa ke Jakarta, ke stasiun-stasiun TV, yang besar, gitu kan, yang besar, dan ada di situ yang biasanya Brian hanya menonton lewat TV di rumah. Kamu yang kapan sekarang ya ditonton. aku di situ gitu, kapan ya aku bisa nyanyi di situ dengan ya aku punya suara nggak jelek-jelek amat lah, pasti punya mimpi ke situ gitu kan, dan akhirnya akhirnya bisa nih ke sini gitu, ada sebuah kebahagiaan ya, euforia yang luar biasa waktu itu. Ya nggak terus gitu, enggak, tapi dalam hati itu seperti itu. Excited lah ya. Excited banget. Tapi waktu itu tahu nggak, begitu sampai Jakarta masuk Dahsyat akan ketemu si bapak vokalis, bekas vokalis. Tahu, karena kan ada briefnya dulu sebelum itu. Udah ketahuan kalau ada mereka juga di line up-nya. Iya, nanti di acaranya RCTI kalian Jikustik itu akan main kalau nggak salah setelah The Dance Company. Dari manajemen itu sudah berusaha untuk tidak mempertemukan kalian, tapi apa daya produser lebih menang daripada produser TV. Iya, produser TV yang punya peran besar gitu kan untuk menentukan siapa yang main di situ. Kebetulan juga ada hot news gitu kan dari kalian, ya akhirnya dipertemukan oleh produsernya gitu. Emangnya waktu di acara itu akhirnya ketemuan salaman di layar gitu? Enggak. Maksudnya soalnya. Setelah. Oke, jadi nyanyi dulu, kelar, terus di backstage jumpa. Iya. Di situ kenalan pertama kali. Jumpanya itu jadi begitu TDC main ya kalau nggak salah, selesai main itu Jikustik itu harus standby. Oh alah, di samping. Ya. Nah, mereka jalan keluar, bapak jalan keluar, kitanya masuk. Ya, amprokan istilahnya. Ya, amprokan. Terus ketemulah di situ. Saya sebagai orang baru nih di sini kan, ngelihat mereka gitu. Oh, ada yang pelukan, ada yang pelukan nanggung. Oh, antara mereka sendiri ya. Pelukan nanggung. Jadi kamu observasi, ini kakak-kakak ini ngapain? Ya kan, ikutin aja lah, Oh gitu. Akhirnya salaman dengan bapak vokalis, Pongki. Terus Brian ya, Mas, salam kenal. Gitu. Sudah. Ketemu lagi tahun berapa? Ketemu lagi tahun nggak pernah ketemu saya. Nggak pernah ketemu lagi. Sama Pak Pongki saya nggak pernah ketemu. Konser 2019. 18. Sebelum pandemi 19 ya? 19 lah itu ya. Oke. Daripada kita dengerin suaranya aja dari tadi ya. Coba bapaknya dipasangin mic dulu lah supaya dia bisa ke sini. Pongki Barata kita masukkan ke dalam layar YouTube ini. Harusnya ada musik-musik apa? Bukan musik. Masuk dong. Kamu masuk. Terakhir kali kapan ketemu dengan Pongki? Kita panggil gitu. Baik, ya benar-benar. Ulang. Oke. Terakhir kali kapan ketemu dengan Bapak Pongki Barata? Sudah lama sekali. Baik, kita hadirkan Bapak Pongki Barata. Teneng. Nanti musiknya kita tambahin aja. Oh iya, ekspresinya. Penggemar umbi-umbian ini sangat senang sekali bermusik dan tidak suka dibohongi. Oke. Selamat datang. Jadi gini. Belum. Sabar. Selamat datang di acara perkumpulan. Bukan acara kamu juga. Sabar. Oke. Sebentar. Oke, Bapak Pongki Barata sebagai di sini kamu bukan sebagai suami saya ya? Iya, sebagai narasumber atau kok pegang-pegang sebagai narasumber. Gak boleh jangan pegang-pegang. Oh, iya. Saya boleh panggil istri saya. Di sini adalah sebagai dua-duanya mantan vokalis Jikustik. Iya, betul. Oh iya juga ya? Iya. Kan dia mantan juga nih. Baru Januari kemarin loh mengundurkan diri. 25 saya dengar Januari. Itu bisik-bisiknya saya dengar. Enggak, beliau mendengar dan mendapatkan teror juga ya dari masyarakat. Iya. Kapan masuk lagi? Gitu. Saya baca itu. Januari 2023 Brian keluar dan tidak lama Icha comeback masuk lagi. Yang adalah tidak mengagetkan juga buat kami karena sebelumnya Icha udah sempat ngobrol sama kamu kan, secara umum ya. Sama Pak Pongki udah ngobrol ya. Udah. Oke, jadi kita udah tahu asal usul Brian berkenalan dengan Jikustik dan sampai dengan detik ini mendengarkan kisah Brian saya harus acungkan jempol karena menurut aku sebagai anak muda umur 17 sampai 20 tahun itu
beban yang harus dia Iya. pikul sih. Iya. Gile Pak, sih. itu luar biasa loh. Terhenyak aku tadi Iya. mendengar terhenyak, nyak gitu. Karena Ternyata. langsung membayangin kalau Rangga gitu loh, Iya, disuruh kayak gitu ya. disuruh kayak gitu, Kita ya. di rumah pasti, aduh komat kamitnya, semoga anakku bisa bawa diri, semoga anakku, Nggak ya bisa kan? di jalan gitu. Pasti kan mikirnya gitu. Nah ini kan yang orang nggak tahu, orang cuma taunya, tiba-tiba ada vokalis baru, Jikustik mau cari yang mudaan ya, mau ini ya, mau itu ya, Pongki kenapa keluar, berantem ya, ini ya, itu ya. Sementara kamu sebenarnya keluar apa Nah dikeluarin? ini, jadi begini. Enggak, jadi sini gini- Pak, oh, sini. iya. Ya. Bapak dikeluarin apa keluar sendiri? Jadi gini loh, berita keluarnya Pongki dulu dari Jikustik tuh memang diredam. Diredam tuh dalam artian saya tidak melayani semua yang minta interview. Dulu kan belum ada podcast, Ya. belum ada kayak gini yang bisa bicara secara dalam gitu, Ya. belum ada. Dulu tuh wartawan infotainment Infotainment. sama tabloid. Udah kira kurang lebih itu. Semua yang tabloid saya tolak waktu itu. Kemudian semua yang infotainment juga bisa dibilang ditolak. Tapi Ya, semua yang job Bapak nggak tolak kan? Kalau job nggak dong. Waktu itu kita harus bayar. Nanti kamu makan apa? Iya kalau- makanya, ya. Tapi ada satu yang saya yang saya ladeni adalah Rolling Stones. Ah, oke. Dengan interviewernya saat Adib. Iya, Adib. Adib Hidayat. Tapi yang mewawancara waktu itu Soleh Solihun. Kenapa? Karena satu-satunya media yang saat itu saya percaya tidak akan mentwist beritanya menjadi berita gosip, tapi menjadi berita informasi. Jadi Apa adanya. Apa adanya. Jadi hanya itu yang mendalam. Jadi pemberitaan tentang saya keluar tuh hampir nggak ada di internet. Jarang. Hanya sekilas-sekilas dan itu pun tanpa interview saya. Itulah makanya kan orang jadinya nebak-nebak Pak Ya. Pongki sampai dengan hari ini Ya. dan tidak pernah terbayangkan oleh kita sampai hari ini. Imbasnya Ternyata ke ke Brian Brian. juga berat saat Banyak itu. yang tanya waktu itu, kenapa Mas Pongki tidak aktif lagi? Tapi saya juga tidak bisa menjawab. Nggak bisa menjawab. Karena nggak Iya. tahu Iya. dan Iya. nggak menanyakan juga. Ya, Ya. kita nggak bisa mengharapkan anak umur 17 tahun bertanya sama bapak-bapak dong waktu itu. Ada anak bertanya pada bapaknya. Itu kan, makanya jadi aku rasa gini loh, kan kadang-kadang kan ada beberapa spekulan-spekulan lah. Mungkin mereka karena fans berat Jikustik gitu Iya. ya. Ada yang gak suka Pongki itu pokoknya harus masuk lagi. Ada yang wah yang mendingan Brian, lebih muda, lebih apa, udah tinggalin aja Pongki itu gitu. Ada juga yang mungkin kok Brian gak ada apa ya namanya kayak sowannya atau apa ke vokalis yang lama, yang mana menurutku Nggak nggak harus. perlu amat juga sebenarnya kadang-kadang kan Saya waktu netizen. itu sempat kontak loh. Oh sempat. Via Facebook apa ya kalau nggak salah ya waktu Oh itu. iya. Lalian aku ya wes Iya, aku sulit banget. siapa lah, Oh, tapi aku ya. Facebook itu panas. Facebook. Facebook itu panas Iya, zaman iya. itu. Iya. Zaman 2009 sampai 2011 itu. Sempat ada grup apa itu yang berapa panas, puluh pokoknya. ribu orang itu di Iya, situ. saya males buka lah pokoknya Facebook itu. Isinya nah ini yang saya tidak pernah buka di podcast lain ini. Oh ya, coba. Sorry sini potong dulu. tadi ya ceritanya. Bener juga ngingetin Facebook tuh Facebook, betul juga. oke. Jadi isinya itu pokoknya Pongki itu kacang lupa kulit nomor 1. Terus lebih mentingin uang daripada Peanut Jikustik. forget the shell. Iya, peanut forget the shell. More important money. More important money. Lebih penting uang gitu Ya. ya. Itu tuduhan-tuduhannya. Semua tuduhan itu jadi gini, itu orang menuduh, tetapi Jikustika sendiri tidak bisa mengkonfirmasi itu, tidak bisa membenarkan tuduhan itu. Kenapa? Karena mereka tahu Pongki tidak begitu, si teman-teman Jikustik yang lainnya. Tapi netizen yang tidak tahu, Facebook Sen zaman itu ya, belum seperti sekarang, itu mengiranya seperti itu hanya karena saya dianggap pindah ke dance company yang saat itu meledak dengan Papa Rock and Roll gitu Iya. loh. Kok ya Tuduhannya. kebetulan lagu itu diterima banget masyarakat sehingga seakan-akan kamu pilih rumah baru yang lebih fancy. Jikustik datang dengan vokalis baru, lagu baru, otomatis kan diadu. Ya, oleh Itu media. kejadiannya tuh begitu. Nah, ya. Ya. Tapi Facebook tadi aku sih nggak ingat, Brian ngubungin tuh aku nggak ingat. Tapi ada itu satu grup yang Tapi waktu awal-awal itu kan kamu vakum kan ya? Ini kan aku boleh ya nanya vakum ya, sebagai 2009 tuh vakum. host. Terus bikin dance company kan waktu itu ceritanya masih project dong. Dari 2007. Iya. Jadi Brian 2009 kan? Iya. 2007 itu project dance company itu sudah dimulai tapi Betul. belum jalan. Iya, itu Ya. juga of course. Aku tahu lah, aku istrinya gitu. Lalu tiba-tiba jadi di saat yang bersamaan dengan kamu eksodus atau dieksoduskan itu. Sebenarnya gimana dia coba? kasih Gampangnya tahu. gini, dance company itu Yang harusnya jelas. berjalan bersama Jikustik, harusnya. 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 Boleh dong orang punya project. Betul, karena Oke. harusnya yang lain pun punya project, cuman
kebetulan saat itu teman-teman nggak ngejalanin. Kebetulan di situ kan dia main bass juga, bukan frontman. Di dance company, ya. Arya Wahab. Saya konfirmasi. Gimana? Memang waktu itu ada rencana bikin project masing-masing. Oke. Jadi kayak Carlo dan Adit itu sempet mau bikin semacam elektro Duo. gitu ya. Def Punk, Ya, semacam itulah. Itu iya memang bener terjadi. Cuma kayaknya sudah rekaman, kayaknya sudah. Tapi jalan atau tidaknya nggak tahu. Nggak tahu, Ya. ya. Terus Dadi waktu itu memang ada dia ngerekrut beberapa talent untuk membuat satu platform musik gitulah. Itu juga jalan. Kelanjutannya bagaimana nggak tahu juga. Oke. Ica saya nggak tahu. Ica Karena harusnya solo. Ica Solo ya. Harusnya solo. Oke. Karena posisi kan beda kota jadi nggak tahu. Ya. Jadi ternyata project-project itu jalan. Nah, Bisa terus- pas semua ya ceritanya. Bisa pas. Terus akhirnya? Nah, ketika saya jalan dengan dance company, itu masih sempat manggung dengan Jikustik beberapa kali, sampai Dadi itu sempat bilang, gimana nih Papa rock and roll, Papa nggak pulang, jadi bercandaan antar kita gitu. Ya, seru gitu ya. Namun, sesuai yang seperti yang saya bilang di beberapa kali saya cerita tentang kenapa saya keluar dari Jikustik adalah memang ketika saya di sana, di album Malam waktu itu, Terakhir ya? yang terakhir bersama Jikustik itu tidak lagi, jadi gini, Pongki ini ibaratnya kalau ditanya dari buka mata sampai tutup mata tidur itu, sampai tidur, dari bangun sampai tidur tuh isinya konsep, ide, lagu gitu, itu aja yang dipikirin. Nah, ketika manggung pun gimana kita kalau kita giniin, nah itu ternyata tidak lagi membara di situ, di Jikustik ini, kayak apa ya, anyep aja, gitu. Anyepnya itu terbukti dari, ini bukti nyatanya ya, ada saksinya. Terbukti dari album Malam itu dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. Album Malam itu sedih banget sebenarnya, album yang Selamat Malam Dunia itu dikerjakan sendiri-sendiri, hanya digawangi oleh satu produser namanya Tio Adrian, yang sampai sekarang masih jadi sahabat kita semua. Itu dia yang mengatur, oke, Pongki isi ini jam segini di sini. Nanti gantian, Ica, Dadi, Carlo gitu. Dan bahaya guys, band kalau sudah sampai bikin album sendiri-sendiri nggak jumpa itu bahaya. Yang bahaya kala itu ya, kalau sekarang sih udah lazim. Udah lazim ya. Kala itu kan nggak dong. bahaya. Kok nggak ngumpul, tapi karena Jikustik biasanya tradisinya ngumpul. Iya. Dari album 1, 2, 3 itu, album trilogi Waktu yang pertama itu kita selalu menyisihkan waktu bareng sehari 2 hari untuk bareng. Oke. Dan itu nanti kita nyampe ke pembicaraan ini ya, dan itu bukti bahwa kita ngerjain bareng itu ada demo-demonya saya simpen. Ada gitu, dan itu akan rilis nanti. Nah itu di luar ini ya, tapi intinya ada buktinya bahwa kita tuh memang biasanya begitu. Tapi yang ini nggak tahu kenapa kok udah sendiri-sendiri gitu ya. Tapi ketika saya membaca literatur Rolling Stone, The Beatles ya semuanya ngalamin gitu loh. Jadi ini yang tidak, jadi semuanya ngalamin, tapi semua punya jawaban yang berbeda-beda. Nah, Pongki ini nggak bisa dengan kondisi seperti itu. Jadi Pongki berpikir kalau saya terus di situ dengan kondisi frekuensi yang seperti itu bisa mati, apinya hilang, nggak bisa masak apa-apa. Jadi muncullah dance company, lalu kita bikin duet, lalu solo malah nggak, Brian. Aku tuh nggak mikir solo. Enggak. Aku tuh setiap hari selama bertahun-tahun selalu bilang, Bapi, waktunya bikin solo deh, waktunya bikin solo. Abis itu bikin buku ya. Sampai hari ini, ya solo sekarang udah ada, tapi waktu itu tidak mau. Sampai aku harus nelfon Mbak Im dan bilang, Im coba deh Im nih, sahabat lo kasih tahu deh, solo udah waktunya gitu. Nah dulu solo tuh baru 2011. Iya. 11 itu pun karena dipaksa Mbak Im. Jadi aku dikasih aransemen musik. Ini dia tahu laguku kan. Ini tak bikinin aransemennya ada 3 biji mau nggak mau harus nyanyi. Untuk start kamu solo. Jadi udah nggak ada alasan untuk nggak bikin musiknya. Dari situ baru bikin musik sampai sekarang. Jadi sebenarnya solo tuh bukan prioritas. Ica yang pengen solo dan itu diakui Ica di podcastnya Ferdi. Iya. jadi ini jadi kayak nyambung ya semuanya. Jadi saat itu yang terjadi. Jadi saya merasa ini kalau begini saya mati nih, akan terkurung dalam suatu keadaan saat itu ya, suatu rumah yang saya dipadamkan pelan-pelan. Nah sebelum mati nih, minyaknya habis, apinya nggak bisa nyala lagi, kalau ibarat kompor, mending saya
keluar dulu, tapi tidak berani bilang keluar. Itu kan manusiawinya gitu. Lah, gimana mau bilang keluar, wong itu nafkah saya bertahun-tahun kan. Dan itu teman-teman saya dari kecil gitu. Lalu makanya yang keluar adalah vakum. Kalimatnya saya ngomongnya ke Adit yang waktu itu. Jadi Brian dengar sendiri dari saya. Saya ngomong ke Adit, yang jelas ya. Kalau yang lain itu saya ngomongnya separatis. Jadi nggak dalam suatu rapat. Aku paling benci rapat di Jigustik itu. Tolong dicatat teman-teman, sampai sekarang jangan ajak saya rapat. Karena buang-buang uang juga, setiap rapat dia harus ke Jogja bayar tiket lagi. Iya, macem-macem lah. Kita sama-sama ada di dalam situ kan, Iya, kita tahu. Tapi rapat itu kadang diperlukan, cuman saya nggak pernah mau ya, ribet lah. Nah, saya ngomong sama Adit gini, Dit, kayaknya aku udah nggak sanggup lagi nyanyi sama kalian. Itu terakhir manggung di PRJ 2008 apa 2009, saya lupa, 2008. Nggak sanggup lagi nyanyi bersama kalian, itu habis manggung. Saya mau berhenti dulu, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau terlibat dalam proses kreatif apapun dengan Jigustik. Adit cuma bilang, oh gitu doang jawabnya. Terus jadi aku pulang, itu di lobi hotel tuh aku pulang, di situ udah kayak separuh lega, separuh panik. Nah, nyambung ke ceritanya Sofi yang apa, gimana ini selama seminggu itu nggak bisa mengutarakan, karena aku sudah buat separuh keputusan, tapi aku bilang vakum aja statusnya. Nah, itu terakhir ketemu manggung dengan mereka ya, setelah di fase itu ya, terakhir ketemu. Jadi saya nggak tahu lagi habis itu ada apa. Dari Jigustiknya sendiri sebenarnya sempat ngeluarin rilis nggak sih bahwa udah kita sudah tidak bersama Pongki? Enggak kayaknya ya. Sampai hari nggak ini ada. Nggak ada karena mereka mungkin nunggu ya. Jadi sebelnya mereka sama saya itu kan, iki Dinta ini orang mulai-mulai gitu, kayaknya gitu. Kayaknya. Jadi karena kan apa sifat-sifatnya teman-temanku ini, kayaknya itu yang ditungguin. Ya nggak salah juga sebenarnya. Ya nggak salah teman. Itu loh, kata kuncinya itu sebenarnya ya koncone gitu, bukan orang asing gitu. Mungkin agak beda dengan kasus Brian, nanti kita bisa analisa. Brian kan datang bukan dari teman dari awal gitu. Brian datang kayak dipekerjakan, di employ, direkrut, nah direkrut gitu, sehingga mungkin situasinya agak berbeda. Iya. Yang jelas, kamu nggak mau nanya waktu itu perasaan saya gimana sebagai istri? Perasaanmu gimana? Yang suaminya akan kemungkinan kehilangan privasi, kamu nggak nanya? Iya, aku tuh selalu yakin kalau aku nggak nanya karena aku yakin it's gonna be okay saat itu. Kamu jelasin ke aku juga kok is gonna be iya, okay. Karena aku yakin, makanya nggak pernah nanya. Ini dalam suami istri itu memang ya, akhirnya kita belajar dalam bertahun-tahun perkawinan bahwa komunikasi itu penting sekali. Karena waktu itu aku juga tebak-tebakan biar tahu aja kayak kamu tuh maunya apa sih? Ya aku sih pada saat itu sebenarnya senang ketika akhirnya kamu aku menentukan aku keluar dulu deh. Masuk sama cerita Brian tadi 2009 kan ya? Itu kejadian 2008 tengah. 2009 jadi ketemu di festival itu jadi juri. Masuk kan? Masuk, cocok. Ya. Oke. Berarti sampai sekarang semuanya terbukti jujur ya? Sinkron. Karena puzzle-nya masuk. Tunggu, tapi ada yang aku juga kepo. Waktu itu kan Pongki keluar vakum. Kan Ica kan masih di situ. Sementara waktu keluar itu kan kamu ngomong sama Adit tuh yang di PRJ, yang tadi kamu bilang. Iya, dalam konteks itu ya. Ica kan ngambek sama kamu. Oh marah, kan? Ica biasa kalau marah sama aku tuh biasa. Ica ngambek itu biasa kita tahu. Tapi sorry Ica, love you. Oke. Tapi Ica itu ngambek sama kamu kan? Kesel kan dia? Marah ya. Oke, wait, tahan. Waktu itu Ica kelihatan ngambek nggak sama Pongki waktu kamu baru masuk? Nggak cuma Ica. Oh semua? Iya. Carlo tuh manis loh. Iya. Oh Carlo iya, terluka di hatinya. Oh Carlo juga. Adit juga? Iya. Oh. Ya bukan ngambek yang. Wait. Kamu taunya kesal. Kamu taunya ngambek karena misu-misu. Terus kamu pas dengar mereka diem atau mereka akhirnya berani untuk ngomong? Ya sedikit banyak kan mereka teman-teman itu kan cerita juga ya. Jadi menceritakan bahwa kala itu kita memang sudah selesai kontrak dengan label dan lain sebagainya. Iya betul. Terus akan ada rencana untuk album selanjutnya yang ke-9. Tapi dalam rencana itu ternyata Mas Pongki vakum. Terus vakumnya sampai kapan? Jambuh gitu, nggak tahu. Emang vakum ini kata-kata yang menyebalkan sih. Iya.
Iya. Oh ya, ya mas, ya mas, ya sih, ya mas. Oh jadi kamu gitu. terima Iya, tiap Mas. hari itu kamu dengar. Oh, Gitu. kamu jadi tempat curhatannya kekesalan mereka terhadap saya. Iya. Kasihan loh dia masih umur muda begitu. Hebat kamu, hebat. salam. Luar biasa loh dia. Salut. Salut kan? Iya, yang apa? Si Sun Gokongnya kemana-mana ini. Iya. Pendetanya yang menerima Iya. Iya, Mas. Yang lain jadi Sun Gokong juga di sana. Apa Dragon Nggak, Ball saya bilang gini, berapi-api. ya mas Iya. sabar, iya. udah sabar. Itu status vakum ya, belum personil. status vakum, status vakum. Status apa? Additional. Additional, Iya, sorry. Sabar. Mas. Akhirnya dibilang nggak additional itu kapan? abis Dahsyat itu. Iya, abis Mas Pongki kirim surat itu. Ya itu 2009. Itu aku nggak tahu. Enggak, 2011. 2011. Jadi 2011 yang kamu kirim surat akhirnya. Jadi gini, Pongki vakum 2009. Enggak, ya hitungannya 2008, awal 2008, 2009 Brian Gini, masuk. 2008 pertengahan akhirnya gejolak itu semakin boiling. 2009 kamu bilang vakum. Yes, sampai 2008 ke 2009 itu udah vakum. Udah bilang vakum. 2009, Jalan Dance Company ya. Jalan Dance Company, Jalan. project sendiri. Yang udah jalan dari 2007. 7 sebenarnya. Terus ketemu Brian Brian ini ketemu 2009. Dadi waktu Dadi jadi 2009, juri, yes. kamu nyanyi, ditawarin jadi additional. Yes. Sampai 2011 ketemu di Dahsyat. Udah kirim surat belum Bapak? Saya tulis surat karena Dahsyat itu. Oh, setelah Iya. ketemu di Dahsyat. Beliaunya kirim surat itu after Dahsyat After persis. Dahsyat persis. Oke. Gitu. Cocok. Jadi kita waktu Nah. itu kan tinggal di satu mes gitu ya, tinggal di satu mes. Kebetulan di Jakarta. Abis acara televisi itu kita pulang ke mes. Disitulah ada email masuk Tubi-tubi. barengan gitu. Oh, Iya. gitu. Email masuk barengan. 1, BB, 2, BBM 3, ya? 4 pada buka handphone semua BBM. Nah, itu cerita masih. aku nggak tahu itu. Ini Iya. aku nggak tahu. Nih, Pada versi dia nih, versi dia. Oke, terus. Pada masih pakai BB kalau nggak salah ya waktu itu. Terus pada buka email, di situ pada baca masing-masing kan, diem gitu. Saya ngeliatin doang juga gitu. Pada dia, terus Bri sini Bri. Oke Mas. Dapat surat dari Pongki. Oh iya, isinya sudah fix resign. Kau masuk ya. Gitu. Oh gitu. Oh gitu doang. Gimana sih cukup sih? Cuman gitu doang. Mau apa kek Mau orangnya apa kek? dibikinin welcome apa kek udah 2 tahun ganjelin loh. Aduh, kok aku yang Jangan marah? marah. Aku soalnya udah jiwa bude-budeku tuh keluar. Piye toh, Di? Rating langsung naik nih pas kamu marah. Oke, jadi kamu kirim Oh, surat. itu gitu ceritanya. Gitu. Wait, kan kita udah tahu nih, terima Kirim BB, email ya, kirim email. semuanya. Oke, kamu terima. Dah, kamu tuh kirim surat tuh kenapa? Karena kamu melihat di Dahsyat mereka udah sinergika atau Tidak, bukan. Karena saat itu ada 2 penggerak utama kenapa saya kirim email hari itu. Betul, karena Dahsyat. Dan saya berterima kasih justru sama RCTI karena membuat kita ketemu dan membuat saya menulis surat itu. Oke. Yang alasan nomor 1 adalah saya merasa ada dari beberapa teman-teman itu yang tidak memandang saya sudah beda gitu. Tidak wajar ya, kesal gitu. Tapi ada yang berusaha untuk make connection, ada yang trying to cut the connection. cocok. Dia juga tadi bilang ada yang Ya. peluknya nanggung, Ya. ada yang peluknya kayaknya rindu. Ya, ini time frame-nya saat itu loh ya. Ya. Itu sudah lewat, makanya dengan gampang kita ceritakan. Jadi ada yang trying to make connection, ada yang trying to cut the connection. Yang mana itu semua saya maklumi, tapi kan tetap aja kena juga gitu, di sentimentalnya kena. Itu satu yang utama. Yang kedua adalah saya juga merasa bersalah juga. Kayaknya saya harus segera ambil keputusan. Kalau enggak berat langkah saya, mungkin juga berat langkah Jikustik format baru. Gitu, karena kamu buka gridlocknya. aku kan kayak jagoan. Vakum bisa balik kapan aja. Itu kan enggak. Terkesan Aku nggak- sombong sekali. Terkesan jagoan, terkesan sombong. Nanti Sorry motong sebentar. Jadi kala itu kita sempat mendiskusikan untuk membuat sebuah nama baru. nah ini aku nggak tahu Wah, nih. ini seru nih. Eksklusif. Kita sempat berdiskusi. Sorry. Lah. Ngamuk vokalisnya. Sound effect. Terus. Kita sempat berdiskusi Ya. untuk gimana caranya supaya Jikustik yang formasi awal itu tetap utuh, tetapi ada supaya ini tetap jalan. Kalau manggung tetap Supaya bisa dapur manggung. tetap jalan. Iya, dapurnya tetap jalan. Dibikinlah Manggung konsep. tetap manggung.
gimana kalau misalkan bikin satu nama baru? Oke. Ditugaskanlah saya sebagai yang paling muda gitu kan. Dianggap lebih ngerti tren. Coba ada usul tidak gitu untuk nama baru ini apa, terus konsepnya seperti apa dan lain sebagainya, fontnya seperti apa, lambangnya seperti apa, Gitu. coba di-create gitu. Waktu itu sempat aku ngajuin beberapa nama, beberapa model font dan lain sebagainya. Tapi nggak kena semuanya. Memang nggak kena untuk karakteristiknya, mas-mas, lagunya dan lain sebagainya, nggak ada yang kena. Akhirnya tetap ya wes lah. Kita udah berdiskusi berapa lama ini nggak kena semuanya. Tetap lanjutin dengan nama Jikustik. Oh gitu. Wah ini. Cuma kepastian kapan rilis dan lain sebagainya ya harus menunggu gitu. Tetap harus menunggu sampai dengan waktunya nanti tepat, sangat tepat. Jadi kita album itu kan waktu itu single dulu kan satu, album belum dirilis. Yang apa single apa itu? Untuk cinta itu ya? Cinta. Oh untuk cinta ya. Cinta dulu dirilis. Itu masih ada Ica? Masih. Oh, masih. Lanjutannya gimana? Oh iya, jadi yang pertama tadi saya merasa kayak ada satu ngasih jarak, satu berusaha connect, tapi yang lain ada yang tidak mau connect gitu ya. Jadi terlukalah. Tapi saya pikir terluka itu masih wajar mungkin dibanding mereka yang saat itu marah, mungkin lebih keselan mereka gitu kan. Yang kedua, ya, karena mereka posisi menunggu. Iya, yang kedua saya tidak mau dalam posisi ditunggu-tunggu kayak tadi itu sampai yang sekarang saya juga baru tahu bahwa ternyata ada plan B gitu ya. Tapi saya nggak mau di posisi itu karena saya rasa jadinya saya kayak terlalu angkuh untuk kunci itu aku yang pegang, bola aku yang pegang, aku nggak mau di posisi itu dan nggak fair buat mereka. Nah disitulah aku langsung pulang ngetik. Tahu nggak yang nungguin ngetik email siapa? Ada Mas Baim di belakang. Yang nggak ngomong apa-apa, cuma dibilang gue udah pernah ngalamin kejadian nggak enak kayak dengan begini. Ada band dengan dulu ada band dulu, gue temenin lo. Udah di situ ngetik gitu. Dia juga nggak lihat apa yang diketik. Pokoknya dia duduk aja di studio di belakang rumah itu. Dia ketik. Nah aku send. Aku melakukan kesalahan dalam pengiriman. Oh iya. Ini. Jadi itu kan alamat emailnya kan sesuai nama masing-masing, Aditya, Carlo, siapa, Dadi, gitu kan, Ica. Nah, yang Dadi itu saya salah ke Dani Satrio, itu wartawan Hai. Dan lucunya apa, Tuhan tuh kayak ngasih petunjuk. Si Dani Satrio ini adalah wartawan pertama, jurnalis pertama yang wawancara Jikustik ketika album keluar. Yang pertama, orang pertama. Sebelumnya kita nggak pernah interview sama media sekelas nasional ini, Mas Dani ini. Dani langsung reply, apaan nih? Ya udah, dari situ mungkin dia tidak menyebarkan, tapi dia mungkin ngomong ke media-media lain bahwa Pongki keluar dari situ. Tapi nggak pernah jadi ribut juga di situ. Cuman kayak diingetin lagi, apa yang saya akhiri saat itu nyampe ke orang yang pertama kali meliput menyaksikan Jikustik dan menulis Jikustik. Itu ajaibnya Tuhan tuh di situ aku pikir. Kayak diingatkan, you are starting something new by ending this. Gitu. New for me, new for Brian juga, new for Jikustik juga gitu. Itu message yang aku terima setelah berapa hari kirim itu, aku baru sadar kenapa harus salah ke Dani Satrio sih gitu. Iya, itu udah jalan Tuhan sih. Dadang. Iya, udah jalan Tuhan. Oke, kita udah tahu kenapa kamu akhirnya memilih untuk vakum terus keluar itu karena api hilang. Sekarang kita mau tanya Mas Brian dong. Iya, betul. Yang baru saja keluar Januari 2023. Pertanyaannya setelah 14 tahun. Kenapa Brian? Mas Bang tuh di Jikustik itu berapa lama? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Dia 14 tahun. Aku tuh kalau dihitung 96 sampai 2000 kira sampai 2008. Berapa? 12. Lebih lama kamu? Lebih lama saya. Iya, lebih lama dia. Kamu bertahan di band itu lebih lama dari dia. Lebih lama oh ya, hebat kamu berarti. Iya. Aku juga hebat dia. Aku bilang sama anak-anak, lo lamaan Brian loh di Jikustik daripada aku. Iya. 14. Terus. Oke, jadi kenapa kamu? Apa itu? Keluarnya itu. Akhirnya memutuskan saya keluar deh gitu. Karena apa? Apa ya? Sebenarnya itu nggak terus ada rencana apa yang harus saya kerjakan segala macam, itu nggak ada. Nggak karena sibuk studiomu? Nggak ada. Sibuk nyanyi solo? Iya, ada nyanyi juga solo. Ini ketawa dia. Wah, ada petunjuk berarti. Kita hadirkan. Gini, ini nggak apa ya, kita buka aja ya? Nggak apa-apa. Kita buka ya? Iya. Ini mumpung ketemu kan? Iya. Ketemu.
Jadi pada awalnya, Mbak Sof, aku tuh waktu itu 2018-2019 itu sempat tidak menyetujui konsep reunian. Oh, waktu mereka pertama kali mau reuni yang 2018-an itu ya? Ya, itu aku udah tahu sih dari mereka juga. Karena aku sampaikan di forum juga waktu itu. Kalau misalkan ada konsep seperti ini, tolonglah akomodir juga beberapa usul-usulku. Iya. Kenapa? Bukan karena Brian secara pribadi, tidak. Tetapi untuk Jikustik secara brand, secara nama, secara looks yang ada waktu itu. Karena waktu itu manajemen itu Brian yang pegang. Oh, sempat kamu pegang. Manajemen Brian yang pegang. Terus kita sudah set up sedemikian rupa supaya brandnya Jikustik ini bisa terlihat yang dengan formasi baru dengan lagu-lagu yang baru ini bisa terlihat, bisa dijual, bisa ngisi dapur, manggungnya stabil, dan target itu boleh Brian bilang tercapai. Jadi 2018 itu adalah titik di mana rate Jikustik selama Brian ada itu paling tinggi. Berarti ada progres naik Ada progres naik. Dan stabilitas performance itu lumayan stabil lah. Antara 8 sampai 12 kali manggung per bulan. Sebulan tuh ada. Itu ada. Gitu. Sehingga tabungan ada dan lain sebagainya. Mungkin juga karena itulah ada beberapa promotor yang mempunyai ide gitu kan, gimana kalau misalkan kita bikin versi reuni, kita bikin versi A, B, lagian C, kan waktu D, itu lagi tren juga kan, ada Padi Reborn lah, ada semua reuni. Jadi mungkin market kesana arahnya. Mungkin begitu ya, karena ada triggernya. Yang pertama adalah Jikustiknya memang kelihatan di sana, terus ada tren di mana pada reunian gitu kan, sehingga membuat promotor-promotor itu mempunyai ide. Kalau tidak salah ada beberapa promotor yang mengidekan itu. Gitu. Kalau tidak salah, yang saya dengar loh ya. Tapi waktu itu memang kalau dari internal Brian bilang ke teman-teman, tolong nanti dulu, jangan sekarang. Kenapa? Karena kita ada plan nih. Ada program kerja. Ada program kerja yang harus distabilkan dulu. Targetnya harus tercapai dulu dan stabil dulu. Kalau misalkan itu sudah orang sudah, karena bagaimanapun Mbak Sof, Mas Pong, melepaskan figur seorang Pongki Barata di Jikustik itu tuh susah banget, itu nggak bisa dilepasin. Jadi kita harus mati-matian membuat karya yang totally berbeda dengan konsep yang sangat berbeda supaya dari segi performance juga berbeda, supaya orang tidak terpaku pada yang dulu terus, gitu ya, teringat pada yang lama. Karena kalau sudah teringat ke yang lama kan kita nggak bisa jualan. Benar. Jualan yang baru ini kita nggak bisa. Gitu. Nah, sosial media segala macam kita rebranding semuanya, kita upload sedemikian seringnya waktu itu. Aktif lah ya. Aktif. Sehingga 2018 itu kita mencapai titik mahalnya kita lah, selama Brian ada. Gitu. Mungkin kalau sebelum itu mungkin sama atau lebih mahal, aku nggak tahu juga ya. Saya tahu, nggak sama. Saya Ya. juga memang naik. Saya juga minta naik. Kalau singkatnya gini, kalau versiku zamanku itu memang manajemen tuh masalah, memang ada masalah. Kita tidak menunjuk ke perorangan, tetapi sistem yang diberlakukan yang kita sepakati itu it didn't work gitu loh. Sistem saat itu, sehingga aku teriak-teriak gitu loh. Tapi ya nggak bisa. Aku teriak-teriak karena aku posisi di Jakarta, yang lain di Jogja, aku sendirian gitu. Ya, itu. Nggak gampang. Oke, terus, lanjut. Next. Terus, nah waktu itu ada wacana untuk reuni, tetapi yang mengawali bukan melalui pintu manajemen. Jadi yang mengawali adalah Dadi kalau nggak salah waktu itu. Terus ada obrolan disampaikan kepada teman-teman dan kita semua kalau ada yang mengkonsepkan seperti ini. Gitu. Terus waktu itu saya bilang, ini tuh konser reuni maksudnya? Reuni, yang Mas Anas ini kemarin? Iya, gitu. Mas Pongki, Mas Ica, semuanya gabung. Aku bilang, Mas, kalau misalkan ini nanti jadi gabung, kita punya satu brand yang harus kita jaga. Jangan sampai ketika nanti terjadi reuni,
brand image-nya kembali ke awal. Padahal udah dibangun ke arah sini, tiba-tiba hanya dengan satu Dengan satu event cepet balik lagi. Oke. Berarti dia ini berhitung bermain catur secara bisnisnya yang sudah dia develop. Betul. Iya, business development-nya ada Iya, di betul, Brian oke. memang. Oke. Terus pembicaraan itu terus berjalan. Terus berjalan, saya memang tidak dilibatkan waktu itu. Untuk yang reuni. Untuk yang pembicaraan ya apapun, konsep lah, deal-dealan dan lain sebagainya. Oh, jadi itu mereka tidak berempat dilibatkan. bertiga ngobrol sendiri tuh. Betul. Terus baru dilibatkan ketika konsep sudah jadi. Terus ada pertemuan bareng-bareng waktu itu di kantornya promotor. Oh iya. Gitu. Terus aku bilang, aku sampaikan juga waktu itu kalau Mas Pongki masih Ingat, aku ingat. Mas ya sebut nama saya. Ya nggak apa-apa. Kita harus berterima kasih sama Mas Anas itu. Iya. Mas Anas. Ya. Raja Wali ya. Raja Wali. Mas Anas, kita Brian mau sampaikan nih, ada satu ada beberapa hal yang harus Brian sampaikan sebagai pemegang bisnis development-nya Jikustik saat ini. Bahwa sekarang yang perlu diketahui, kita ini ada di posisi rate paling tinggi selama aku ada di band ini. Terus kita ada di posisi perform yang paling stabil, quantity-nya. Terus untuk menjaga itu, aku request, ada 3 request yang waktu itu aku sampaikan. Yang pertama adalah secara songlist, tolong bentuk yang baru itu dikasih bagian yang cukup. Jadi tidak hanya supaya porsi yang versi baru yang sudah dibangun itu, susah-susah ini betul, itu sama tetap ada dengan yang reuni. Itu tetap ada. Oke. Maksudnya Nggak Brian harus- tuh Jikustik yang versi Brian juga ada slotnya di dalam Ada konser slotnya dalam reuni konser reuni. Jikustik Betul. reuni itu. Iya, supaya orang nggak lupa. Yes, supaya secara performance itu ada bagian yang baru yang dipromosikan juga. Oh, oke, Gitu. oke. Terus nggak perlu 50-50, kita nggak minta 50-50. Kita dikasih 30%, 40% aja sudah cukup. Dari show. Dari show. Nggak usah 40 deh, Iya. 30% aja kita sudah cukup. Porsi pencitraan image ya guys, ini Yes. bukan bicara uang ya. Eh, Orang kalau ngomong persen langsung Songlist, pikir. songlist. Oke, Songlist, songlist. songlist. Oke, songlist. Yes, terus 30% dari songlist keseluruhan, ada formasi baru di situ yang tampil. Itu enough, cukup. Yang kedua adalah secara look promosi, look publikasi. Itu tolong Harus ada tulisannya, formasi. harus ada formasi yang baru di situ. Iya. Karena bagaimanapun Jikustik, tuan rumahnya kan Jikustik nih. Jikustik itu siapa? Ada saya di situ. Ada formasi yang baru di situ. Tolong Dimasukkan juga ke di dalam bentuk promonya. promosi itu supaya orang masih melihat oh ini ada formasi yang baru. Yang ketiga jangan banyak-banyak bikinnya. Sekali 2 kali aja udah cukup lah. Ya. Gitu. Karena kalau nanti banyak, kecuali mau dikonsepkan tur sekalian, yang banyak sekalian. Beda Oke. nih mikir bisnisnya udah Iya. beda lagi. Ya. Means cuannya aman Iya, gitu kan. iya. Tapi Iya, kalau iya. misalkan hanya katakanlah nih 5 kali Tanggung ya? atau 10 Jangan kali tanggung misalkan. maksudnya. Enteng jadinya. Tanggung kan. Habis itu kita nggak tahu nih yang ke depan yang akan terjadi kan kita nggak tahu apakah benar sesuai dengan prediksi seorang Brian kala itu sebagai yang Pegang megang business bisnisnya. development. Kalau di pikiran Brian waktu itu ketika ini tidak diakomodir konsepnya pasti akan ada Berimbas lah ya. imbas efek, ya. gitu, dan imbasnya adalah kita drop waktu itu. Itu Nah, semua yang lain setuju dengan konsep ini tadi. Yang lain 3 yang lain setuju. Sebentar, Bapak, ini acara Oh iya. Jadi yang Jadi lain yang setuju. lain tuh setuju. Bapak kok Sama lancar ya? pertanyaannya. Pertanyaan saya dulu. Karena itu suka ya, apa ya, suami silakan. istri boleh Ya. lah. Jadi Bapak setuju. Waktu itu teman-teman yang lain setuju dengan apa namanya? Itu ide baru Bapak. tak sampaikan waktu itu. Iya, waktu- tapi mereka oke nggak atau oke tapi punya agenda lain? Itu yang sampai dengan kemarin itu sempat masih menjadi Kan jalan ya? pembahasan. Pembahasan. Bahwa Oh. Brian ngomong seperti itu tuh dari belakang tidak ada yang support. Oh, oke. Jadi di momen itu ya, Di momen maksudnya itu. tidak ada yang terus nimpalin. Oh betul mas, itu harus di Iya, iya, iya. seperti ini." Yang lain mikirnya lain. Ya, Iya, iya. Teman-teman yang lain mikirnya lain. by the way, Brian juga tahu waktu itu, maksudnya ada beberapa request dari Mas Pongki, dari Mas Ica, dan itu fair semuanya, nggak masalah, Iya. karena kan bisnis developnya masing-masing Iya, kan iya, berbeda, Iya, iya. gitu kan, dan itu nggak masalah.
Cuma ini dari pandangan sisi Brian sebagai business development di Jikustik saat itu. Ya, jadi di counter bukan di counter ya, diperlebar nih dengan jawaban saya ya. Memang ketika Mas Anas Rajawali itu, saya harus sebut namanya karena berperan sekali ya. Ya, yang itu, approach. Ya, meng-approach saya untuk minta konser Jikustik Reuni itu 1001 macam syarat saya tebar gitu ke Karena sana. apa? I know that. Supaya tidak sering-sering. Jadi dari poin itu kita sama sebenarnya, Ya. tidak Klop lah ya. sering-sering. Iya. Bahwa saya tidak mau juga sering-sering karena aku tuh punya jalur lain yang sedang saya bangun. Sama halnya dengan Brian berpikir dia punya Jikustik yang sedang akan dia bangun. Jadi kalau saya dengan mudahnya ngecer, maka terjadi hal yang sama dengan Jikustik. Saya tidak mau lagi gitu seperti itu. Nah, jadi saya memberikan berbagai macam syarat. Salah satu syarat yang mungkin dianggap berat saat itu adalah tidak ada lagu baru dan personil baru. Oh, itu syarat yang kamu kasih ke Mas Anas Ya. sebagai promotor waktu Ya, itu. betul. Sementara Mas Anas sudah diminta sama vokalis Jikustik resmi pada Untuk saat itu untuk kebalikannya. tolong dong kasih share buat Jikustik yang versi barunya. Ya. Kalau nggak kita Ya ini ketahuan kan lagi nanti. semua pada posisinya masing-masing. Yes, oke. Dan konsep saya adalah wong namanya reunian kok gitu. Ica juga telepon saya, ini gimana ya kalau ada pemikiran gini gitu. Kalau kebetulan Ica setuju karena Ica tuh pada saat itu cuman pengen sama dengan saya, I just want to have fun with my friends. Oke. Jadi dia setuju bahwa kita mainin lagu-lagu lama aja, bahkan aransemennya tuh nggak dirubah, itu aja pokoknya. Terus Kamu tidak balas ada balik ya, Cak? tidak ada lagu baru dan tidak ada personal baru. Nah, ketika meeting betul Brian dengan gagah berani menyampaikan tanpa takut ya, karena dia yakin dia benar kan. Ya kan dia yang pegang bisnis Betul. development-nya. Dan kita harus telan juga sebagai yang tua di situ ya, lebih tua dari dia gitu. Wah, ini orang berani juga nih ngomong apa yang ada di otak dia. Nah, aku pikir oh berarti, tapi di situ aku bisa terima Brian karena Brian posisinya member member Jikustik. Kedua dia bilang saya bisnis development-nya itu tuh saya yang pegang. Jadi dia berdasarkan dua hal itu aku bisa apa ya, menangkap gitu ya. Nggak harus terima sebenarnya. Bisa menangkap, oh maksudnya ini oke. Nggak harus terima juga, Mas. Nggak harus terima. Nggak harus terima. Menangkap. Nah, tapi akhirnya terjadi kesepakatan ya. Bahwa porsinya terjadi Brian akan muncul secara istimewa. Jadi dimunculkan secara istimewa satu lagu. Ini konser tuh sakral sebenarnya buat Pongki, buat Ica, Dadi, Carlo, Adit. Yang mungkin kami tidak pikir adalah ini juga sakral buat dia. Ya, karena dia sudah menyusun business development bertahun-tahun sebelum kalian suddenly I just wanna have fun with my friends. Hey, ada orang yang sedang menyusun business development di sini. Nggak? Sebelum kita berangkat beberapa hari kita minum kopi di Batu Bolong. Ya, karena Pepi Tensan sebelum ada. Ya. Coba kalau waktu itu udah ada. Kalau Pasti itu kita sudah minum. Sudah minum sehat-sehat Sudah apa-apa. minum. Ya, oke. Masih Terus Yang aku bilang, udahlah mah, aku udah bisa dijok lagi nggak sih? bisa. Aku udah lama, aku mau lepasin semua, just F it all gitu ya. Waktu itu kan aku bilang sampai karena ada kebutuhan untuk Pongki saat itu buat saya, ada kebutuhan untuk rekonsiliasi. Jadi Mas Anas itu menawarkan konsep Jikustik Reuni itu adalah rekonsiliasi. Dia menginginkan konser ini bukan konser manggung, tapi ada rekonsiliasi, pemulihan, reconciliate ya, to reconcile. Jadi Pongki sama Ica, Dadi, Adit, Carlo itu memang nggak ngobrol 9 tahun lebih, hampir 10 tahun. Dan itu harus direkonsiliasi. Kenapa saya mau dan saya sepakat satu-satunya promotor yang membawa konsep itu ke saya adalah Mas Anas. Rekonsiliasi. Kenapa saya mau? Karena saya kan anakku udah mulai gede, Brian. Kalau mereka sudah seumuran remaja ya, mereka bisa mikir kenapa bapaknya nggak rukun sama teman-teman bandnya dulu. Waktu itu sih ada pemikiran itu memang. Ya, itu alasan terkuatku untuk berarti aku harus bereskan dulu perasaan-perasaan apapun itu di luar musik. Acceptance, forgiveness, pemulihan. Minimal dari saya ke 4 yang lain, ya.
kebetulan saya sama Ica tuh justru malah jadi best friend sudah keluar dari Jikustik gitu. Itu bisa dikonfirmasi nanti ke Ica. Apapun yang Ica lakukan bisa telepon saya nanya-nanya gitu dan saya selalu meladeni. Tapi intinya sampai saat ini ya, Ca. intinya saya ingin anak saya melihat bahwa bapaknya mempunyai keberanian untuk rekonsiliasi dan menerima saya ingin ngasih contoh lah bahwa kita nggak pernah tahu umur ya. Terus anak saya juga makin gede, mereka akan belajar sesuatu dari situ. Makanya ketika konser pertama saya ajak mereka nonton kan, mereka juga akan oh bapakku tuh ngetop juga ya. nggak sadar gitu mereka lihat bapaknya manggung di panggung kayak gitu segala macam. Nah oke. Terus itulah alasan akhirnya demi konser rekonsiliasi itu terjadi. Kalau memang halangannya adalah konsepnya Brian, ya sudah, aku mengiyakan. Waktu itu aku ngomong sama Anas, ya sudahlah Mas, nggak apa-apa. Tapi jadi akhirnya meyakinkan, pokoknya nanti proses kemunculan Brian itu istimewa lah, nggak akan kayak dia kan muncul dari belakang kan? Ya, dikagetin penonton. Dikagetin kan penonton nggak ada yang tahu dia muncul. Iya. Mungkin yang tidak Brian dapat adalah foto untuk promo. Ya, Brian nggak dapat itu. Sebenarnya juga itu dari konsep yang itu pun saya bilang saya tidak setuju. Kurang setuju yang itu. Muncul dari belakang itu. Iya. Oh. Kenapa? Briannya spesial. Jikustik format barunya enggak. Gitu. Oke. Jadi kayak terpisah lagi. Iya. Kayak Brian. Yang spesialnya Briannya bukan Jikustik format baru. Betul. Ya. Ini baik lagi kalau misalkan Brian mikir sebagai Brian pribadi. Itu sangat spesial. Maksudnya disorot, keluar dari belakang. Iya. Nyanyinya nggak jelek gitu kan. Aransemennya keren. Iya. Ketemu dengan personel asli, member asli member dari satu ya. Member satu, jilid satu dari Jikustik dikolaborasikan. Itu spesial sekali. Tapi untuk Brian, bukan untuk Jikustik format baru. Yang saya soroti sekali lagi bahwa Jikustik format barunya bukan Brian. If you could have your way pada saat itu, maksudnya masuk Brian di situ gimana? Maunya gimana? Ya itu tadi. Jadi katakanlah nih ada 30% song list yang mana itu memainkan lagu-lagu baru. Ya. Ada kolaborasinya dengan ada kolaborasi. Sayangnya Pongki sama Ica nggak setuju saat itu. It's okay, Mas itu nggak apa-apa. Ada banner juga, publikasi juga ada formasi yang baru. Karena sekali lagi itu mikirnya formasi yang baru. Ngerti. Brian nggak waktu itu nama Brian sendiri diletakkan. Kalau misalkan mikirnya atas nama Brian sendiri semuanya sudah terakomodir. Gitu. Aku pun menyampaikan kepada teman-teman, Mas, aku ngomong kayak gini ini bukan atas nama Brian. Kalau misalkan bisa dikonfirmasi lah ke teman-teman. Kalau misalkan aku ngomong atas nama Brian dengan konsep yang sudah disepakati, Brian tuh diuntungkan sekali. Masuk sebagai seorang semacam guest star gitu kan, nyanyi satu lagu di bandnya sendiri gitu kan. Itu diuntungkan sekali. Nyanyi selagu bayarannya podok gitu sama sebagai Brian ya. Sebagai iya. Itu kita ketawa itu bilang kan, "Iki bayarannya podok ya." Ya kan ya sama-sama member kan semua udah dibagi rata gitu. Bayarannya sama, nyanyi satu lagu doang, yang lainnya capek-capek harus nyanyi 20 something lagu gitu kan. Brian sangat diuntungkan. Tapi bukan itu yang Brian maksud, bukan sebagai seorang Brian yang Brian maksud, tapi Brian adalah Jikustik. Tapi Jikustiknya. Iya. Tapi belum menjawab tadi kenapa dia keluar. Saya baru mau ke sana. Pak, sabar. Tapi kenapa sabar tadi? Ya, sini. Jadi akhirnya kenapa kamu keluar dari Jikustik? Dulu. Bisa. Jadi terus itu salah satu 2018 awal. Nah, ketika wait. Sebelum ke kenapa kamu akhirnya keluar, itu awal pemicunya. Ya. Sebenarnya saya juga bersyukur di 2018 itu terjadi reuni karena siapa yang sangka 2020 pandemi. Iya. Susah sekali untuk bertemu gitu ya. Iya. Jadi ya I think it was sweet timing. Oke, lanjut. Itu awalnya. Itu Awalnya. Nah, ketika waktu itu ya tak ceritain juga sekalian. Waktu itu aku bilang bahwa kalau misalkan konsep ini tidak diakomodir, ada kekhawatiran dari saya dan tim saya yang pegang bisnisnya ini, bahwa nanti ketika event ini sudah selesai,
Jikustik yang baru ini susah buat jualan. Oke. Gitu. Ada kekhawatiran. Terus ketika susah untuk jualan, siapa yang nanti akan ditanyain gitu kan? Kan manajemen juga. Kok nggak jualan-jualan nih gimana? Ya itu kamu lagi. Ya itu saya lagi kan gitu. Ada kekhawatiran dari saya. Terus kalau misalkan ini tidak diakomodir, mending saya lepas aja dari manajemen. Segala perangkat manajemen saya kembalikan kepada tim semuanya. Nanti mau dibagi bagaimana silahkan, monggo. Saya nggak cawe-cawe. Terus saya bilang, saya akan bantu sebisa saya. Dalam artian ketika dimintain tolong untuk bernyanyi, saya akan bantu. Oh. Sebisa saya. Itu kode sebenarnya ya? Udah kode tuh. Semacam. Oh, udah Jadi kode. semacam. Oh. Karena setelah itu benar terjadi, Mas, Mbak. Jadi after reuni yang di Jakarta, Jakarta ya. Kan 2 kali reuni tuh ya? Iya, 2 kali reuni kan. Kita sudah selesai tuh. Sudah. Udah kembali ke formasi masing-masing kan. Formasi Kehidupan sendiri, masing-masing. kehidupan masing-masing. Kita juga dengan formasi kita sendiri jualan lagi. Susah. Nah, ketika mau jualan lagi, itu ditanyakan dengan rate yang kemarin kita jual dengan mudahnya. Itu mereka tanya, ini sudah dengan Pongki. formasi yang Pongki kemarin aja. ya? Oh tidak, ini formasi yang baru, rate-nya segini. Yang sebenarnya nggak baru juga, udah bertahun-tahun kan Iya, itu karena formasi sudah 9 tahun non-pongki. ya, ya. Formasi yang non-pongki, Ica. yang sekarang. Iya, iya. Formasi yang sekarang. Oh, ya sudah, kalau nggak dengan formasi yang itu kita nggak mau. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas. Jadi terbukti 4 lah. lepas. Terbukti sampai dengan kalau nggak salah kita berapa bulan vakum. Ya. Jikustiknya? Nggak manggung? Nggak manggung. 3-4 bulan lah itu kita tidak. Terus memberikan. jebret pandemi memperparah lagi. Belum. Jadi kalau nggak salah itu yang di Jakarta itu kan bulan Maret Maret pas Enggak, demo enggak, buruh, enggak. bukan? Maret April. April ya. April ya, Kita mundur baru ya. manggung lagi tuh Oh sorry, akhir tahun. buru Mei. Iya. Mei. Oh, habis dari konser reuni Jakarta itu, Ya, yang biasanya Besok ada kosong? pensi lah, ada apalah di bulan Juni, Agustus itu kan rame itu. Roto angel. Itu nggak bisa jualan Oh. sampai dengan akhir tahun kita baru bisa nerima job lagi. Kalau nggak salah bulan-bulan November, Desember. Itu pun adjustment lagi, right? Untuk bisa bicaranya lah manggung. Iya, Gimana iya, iya. caranya lah manggung. Pokoknya tembusin manggung dulu. Yes, adjustment lagi. Tapi itu sudah aku udah nggak ikut ya. Ya udah kalau mau berapa ya silakan jual aja. Aku pokoknya bisa nyanyi, bantu nyanyi, tak bantu nyanyi. Itu udah kode tuh kalau sampai vokalis utama ngomong. vokalis ngomong saya bantu nyanyi kalau Iya. bukan bantu harus. Enggak maksudnya ya nyanyi. Ya, Iya. maksudnya manajemennya udah. Manajemennya udah Oke, nggak oke. pegang. Terus siapa yang pegang? Waktu itu dipegang Pindah sama ke siapa? Henry. Oh, Henry ya. kan? Henry langsung. Tadi dia Oh. bilang tadinya road manager kan. Oh, iya, Henry iya, jadi iya. manager. Itu terus dibentuk lagi format manajemen yang baru, terus dan lain sebagainya. Pandemi. Pandemi Des, makin Gitu. kita semua. makin kita semua. Kita rata. semua. Kita podcast mulai bermunculan. Iya. Dan Kan lain sebagainya. WFH Ya kita waktu itu sempat bikin Jikustik tuh sempat bikin satu acara juga namanya Jikustik Show. Oke. Iya, iya, Itu iya. berlangsung YouTube. 2020 sebelum nikah kalau nggak salah sampai dengan 2021 setahun. Oke. Itu gimana caranya supaya tetap ada aktivitas lah sama lah kayak Sofina Navi Talks lah. Ya. Dan lain sebagainya kita tanpa bayaran juga karena kita sendiri yang bikin gitu kan, mengharapnya adalah ada Sponsor. masuk, Ya, sponsor dan lain bisa sebagainya brand masuk, yang lain. ya ada, tapi memang karena susah sekali ya waktu itu, pekerja kan susah sekali waktu Susah. itu tuh. Terus sampai tahun 2022. Nah ini sedikit salah satu yang mau aku sampaikan juga, bahwa waktu itu aku sempat bilang kalau memikirnya seorang Brian, as a pribadi Brian itu sangat diuntungkan dan itu benar terjadi. Jadi ketika waktu itu tawaran untuk band itu sedikit, itu tawaran untuk Brian itu melimpah. Karena branding ketika acara itu. Briannya Briannya yang muncul. Jadi ngontak Brian gitu. Ya, ya. Brian bisa tidak, Brian bisa tidak, Brian bisa tidak.
ini pun ku sampaikan ke teman-teman. Ini loh Mas, efeknya kayak gini loh. Aku banyak loh ini. Tawaran segala macam. Nyanyi solo. Iya, nyanyi solo. Terus ya sudah, kan nggak bisa apa-apa juga kan, sudah lewat kan. Sampai 2022 tawaran yang nyanyi-nyanyi solo itu masih banyak. Masih ada. Ya kita menganut prinsip siapa yang masuk duluan itu yang dijalankan gitu, jalan. Pun juga kita sampaikan juga ada jadwal nggak tanggal segini. Tidak ada. Aku masukin jadwal ya. Oke. Ada jadwal nggak tanggal segini? Nggak ada. Masukin jadwal solo. Jadwal ya. Oke. Ada jadwal nggak? Ada. Jam berapa? Sore jam sekian. Pagi aku masukin jadwalku sendiri ya. Oke, nggak masalah. Sampai pada satu titik ada beberapa panggung yang bertabrakan. Sudah aku komunikasikan, kebetulan masuk aku duluan. Mas Hendri waktu itu aku ada jadwal jam sekian sampai jam sekian ya. Kalau misalkan nanti suatu ketika ada jadwal masuk, tolong dikondisikan setelah itu. Gitu. Nah, itu pun jadwalnya pagi, jadi aku nggak pernah ambil terus yang prime time-nya Cikustik itu nggak pernah, hampir tidak pernah, kecuali memang sudah sekian lama kosong aku isi gitu nggak apa-apa. Terus masuklah, ternyata bener tanggal itu memang tanggal-tanggal agak prime tuh. Masuklah jadwal, kebetulan sore memang jadwalnya, tapi ternyata sorenya itu pas banget dengan acaraku selesai. Nah aku sudah bilang tolong dikondisikan setelah ini ya, kasih aku spare waktu 1 jam lah untuk jalan, karena masih dalam satu kota. Iya. Kasih waktu aku untuk 1 jam perjalanan. Tidak bisa, ini tidak bisa karena dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari secara waktu sebenarnya bisa lah bisa aja. Dengan manajemen Cikustik yang itu bukan manajemen kecil yang merequest sesuatu itu pastinya juga bisa. Toh juga kita nggak nabrak waktu, katakanlah sholat maghrib dan lain sebagainya, kita nggak meminta itu gitu loh. Tuh, tapi tidak diakomodir. Akhirnya kelabakan tuh. Kelabakan di jalan, kelabakan diteleponin sana sini sampai di sana masih di Jomeli kakak-kakak dapat petua masih dijanji dari mas-masku. Masih diomongin, masih ada yang nggak suka on the spot, kesal pasti lah ya dan lain sebagainya. Terus ya di waktu itu pokoknya panggung kerasa tidak nyaman lah gitu. Tapi nyampe on time ya? Nyampe dengan pengkondisian ya. Tapi kan yang lain deg-degannya itu mungkin panik. Padahal waktu itu aku sudah menyampaikan 2 bulan sebelumnya. Kondisikan. Wong sepuh itu suka panik. Sorry, mungkin guys, kalau terjadi di bandku juga aku begitu mungkin. Iya. Panik mana nih vokalisnya gitu ya. Terus ada suasana yang nggak enak, nggak nyaman dan lain sebagainya. Terus dari manajemen paginya setelah acara selesai, paginya telepon, Ri, ada baiknya kamu minta maaf ke teman-teman. Oke, aku mau okekan. Oke, aku minta maaf dan aku memang salah karena tidak bisa menepati waktu dengan baik di acaranya Cikustik. Walaupun sebenarnya aku sudah menyampaikan, tapi secara aku tidak tepat waktu, aku salah. Aku minta maaf. Langsung minta maaf via WhatsApp group waktu itu karena nggak ketemu memang. WhatsApp group minta maaf, ya dimaafkan, tapi tidak boleh terulang lagi ya. Aku pun menyampaikan manajemen, minta tolong kalau misalkan ada sesuatu yang sekiranya bisa diatur, mari kita atur bareng-bareng. Kalaupun memang harus melibatkan aku untuk ngomong sendiri dengan panitia pun aku nggak masalah, aku akan ngomong gitu. Tapi dikomunikasikan aja. Kalau memang sekiranya bagaimana butuh bantuan apa, disampaikan aja supaya aku juga bisa ikut berperan lah di situ. Gitu. Oke ya, masalah itu hari itu clear, dah selesai. Terus perihal jadwal lagi, masih ada yang Brian masuk duluan, Cikustik masuk belakangan. Persis sama kejadiannya nih. Persis sama. Ya, cuma waktu itu untuk mengantisipasi di awal tahun kemarin sih. Untuk mengantisipasi aku sudah bilang, Mas, ini tidak bisa karena aku harus keluar kota dan itu sudah terjadi.
Kamu udah deal sama dealnya sudah sejak lama, dan yang ngontak aku juga bukan orang yang biasa lah, dalam artian ya kita orang kenal penting lah, semuanya, orang penting ya. orang penting. Tuh, terus ketika aku tidak mengiyakan akan nggak enak semuanya. Nah, udah mengiyakan terus membatalkan, betul, jadi nggak enak gitu. Iya, kan? Okay. sedangkan jadwal yang masuk ini kan Hamin 1 minggu dari hari H. Aku sudah masuk Hamin 2 bulan waktu itu. Oke, gini aja deh, nanti kita obrolin deh, nextnya akan seperti apa. Tuh, tapi ini aku mohon pamit, aku tidak bisa ikut bantu. Ya, aku mikirnya sih waktu itu kan aku sudah bilang kalau nggak diakomodir waktu itu, aku bilang kalau aku bisa bantu, aku bisa bantu. Means ada kalanya aku tidak bisa bantu. Kodenya gitu. Dari 2018 udah ngomong. Oke. Gitu. Terus udah acara berlangsung, yang acaraku berlangsung, yang Jikustik tidak jadi. Terus kita ada obrolan waktu itu. Obrolannya adalah piye, gimana? Pertanggungjawabannya gitu. Pertanggungjawabannya gimana nih? Kamu begini-begini gimana nih? Terus aku bilang juga, Mas, kita nggak usah narik ke belakang, kita move forward aja. Kita sepakati apa yang bisa kita sepakati. Katakanlah nih misalkan, aku mengusulkan, kita bicara teknis. 1 bulan tidak ada tanggal yang dilingkari atau tidak ada jadwal masuk, berarti bebas untuk masukin. Siapapun, tidak hanya aku. Terus kalau misalkan ada jadwal pun itu belum fix, katakanlah masih tentatif, ya berarti siapapun itu tidak boleh isi jadwal tersebut sampai dengan kepastian tidak atau iyanya pekerjaan tersebut gitu. Tapi ada time limitnya, sebulan ke 2 minggu ke 2 bulan ke misalkan, supaya tidak ada yang akhirnya harus menggantung sesuatu. Karena kan kita juga butuh makan, kita butuh bayar angsuran mungkin, kita butuh apa dan lain sebagainya. Tidak hanya saya, tapi semuanya. Sehingga kalau misalkan ada sesuatu yang sekiranya bisa diambil dan tidak mengganggu jadwal, itu bisa tetap diambil. Itu aku sampaikan. Berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, mending aku sampaikan aja daripada nanti akhirnya jadi ketidakjelasan dan menggantung. Gitu. Udah 2 kali nih kejadian soalnya kan. Betul. Terus saya bilang begini ke Mas, ini aku sudah umur 30 tahun nih. Aku harus mengembangkan sesuatu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang dibatasi dengan teknis yang tidak jelas, itu akan mengganggu movementku ke depan. Si Dede yang dulu mereka rekrut udah jadi kepala keluarga. Oke, pada tahu. Ya kan dulu kan si Dede bebas-bebas aja, mau apa bisa, ini bisa kan, belum berkeluarga, belum kan kebutuhannya sebagai manusianya kan juga ada. Ya, aku sampaikan ke teman-teman, ada kantor yang harus aku jalankan, ada pasukan di belakangku yang aku juga harus kasih makan mereka, ada keluarga yang tetap harus aku hidupi, ada listrik yang harus dibayar dan lain sebagainya. Kalau misalkan konsepnya menunggu, ya terus terang memang secara manajemen yang saat ini menghandle memang tidak seaktif ketika saya dulu menghandle. Nggak terus yang telepon IO A B C D F G, telepon apa mana segala macam perusahaan A B C D, enggak. Jadi kesannya lebih ke menunggu ada orang telepon handphone manajemen, ya di prospek seperti itu. Nggak jemput bola. Nunggu. Tuh, terus dan aku sendiri memang ya kalau misalkan emang harus menunggu seperti itu, berarti kan ada langkah yang harus terhenti nih. Tuh. Aku sampaikan, aku harus mengurus A B C D F G. Jadi kita sepakati nggak usah menstop apapun, tapi kita sepakati teknis sehingga kita jelas. Kalau misalkan aku bisa jalan, aku jalan. Kalau aku ada limitasi jalan, nggak boleh jalan karena memang ada limitnya, ada tanggalan yang sudah dilingkari, ya berarti aku tidak jalan.
Pokoknya ada peraturan main lah. Ada aturan Ya, main. oke. Tuh. Terus bisa jadi juga Mas, katakanlah nih next day-nya atau next month-nya, next year-nya misalkan aku dikasih tanggung jawab, katakanlah misalkan jadi presiden apa jadi gubernur lah apa segala macam. Nah ini kan kita harus sepakati teknisnya bagaimana supaya nanti nggak ada yang tersakiti gitu. Udah kita ngomongin teknis aja deh. Nah di saat itu ada yang ngomong, aku tuh sebenarnya tidak suka ketika kamu jalan nyanyi sendiri. Oke. Nah terus bagaimana? Usulnya bagaimana? Ya kamu tidak nyanyi sendiri. Stoplah dulu selama setahun kamu fokus ke sini. Gitu. Terus saya langsung jawab, Mas nyuwun ngapunten gitu ya, mohon maaf tidak bisa. Kalau misalkan ada yang harus di stop, bisa tidak menggaransi sesuatu juga. Advance. Ya kan maksudnya ya Ya, walaupun ini iya kita dong. internal ya. Iya. Tapi bisa tidak ini ada sesuatu yang menggaransi. Gitu. Kalau misalkan tidak ada yang bisa menggaransi, ya apa yang bisa memberatkan itu gitu maksudnya. Apa yang bisa menyetop itu. Tuh, terus untuk usul itu saya tidak bisa mengakomodir, saya nggak bisa jalani. Tuh, terus ada yang bertanya lagi, kamu lebih suka nyanyi sendiri apa bareng-bareng kita? Mas, jangan bilang gitulah. Jangan itu pertanyaannya lah. Iya, karena bukan itu pokok itu permasalahannya. bahaya itu kalau Iya. kamu bertanya seperti itu Oh, bahaya. iya. Aku bilang nggak Iya. bisa, nggak. Iya, anggap saja lah. Misalkan aku ngomong, aku bilang tuh, misalkan aku ngomong aku lebih suka nyanyi sendiri, terus mau gimana? Lah, ya mau tersakiti toh. Iya, iya. Maksudnya ya, akhirnya kalian juga akan sakit hati kan? Itu nggak bisa ditanya. Aku bahagia, aku cinta sama kalian semua, aku cinta sama rumahku ini, aku sayang sama kalian. Cuma memang ada hal-hal teknis yang harus kita sepakati supaya kita semua bisa menjalankan dengan rules yang jelas, yang aturan yang jelas. Tuh. Terus di saat itu akhirnya disepakati, oke, kita sepakati. Adit bilang, oke, kita sepakati aja, udah nggak usah sepanjang-panjang lah, kita sepakati aja, kita akomodir usulmu 1 bulan, kita jalankan apa namanya tenggatnya. Terus kalau misalkan nggak ada ya kamu boleh ambil, kalau atau siapapun boleh ambil, kalau misalkan ada ya tolong kita komit bareng-bareng. Oke, jadi Adit akhirnya mengakhiri meeting dengan ngomong Iya, begitu. betul. Oke. Itu meeting apa WhatsApp grup? Meeting. Oh, meeting ketemu ya? Iya, Oh, ketemu. bagus ya. Ada kemajuan berarti. Setelah sekian tahun kita Iya. tidak meeting. Belum selesai ceritanya. Oh, belum? Oke, kita sepakati itu ya. Jadi semua ini karena kami itu sayang sama kamu, Brian. Terus saya juga bilang, Mas terima kasih semuanya sudah menyepakati ini. Ini juga aku mengusulkan ini itu juga karena aku sayang sama kalian. Kalau misalkan aku tidak sayang sama kalian, bisa jadi memungkinkan aku sudah keluar-keluarnya dari kemarin-kemarin. Iya. Bisa jadi aku move out-nya, keluarnya sudah kemarin juga. Jadi tidak hanya ngomong-ngomong tapi mungkin bisa keluar dari kemarin-kemarin. Gitu. Karena ya dengan segala ritme yang ada lah. Tuh, terus gimana caranya lah supaya ini semua bisa jalan. Tapi aku menyampaikan juga, Mas, tapi beneran loh ya Mas, aku tuh ada beberapa agenda yang harus aku jalankan. Jadi ada kemungkinan itu juga akan memakan waktu dari band ini. Jadi aku nggak bisa menjadikan band ini sebagai prioritas utama. Kode kedua. Ini ada kode kedua dong. Iya. Tapi aku menyampaikan, Iya. maksudnya jangan sampai terus Brian terus nanti melakukan sesuatu apa yang dar gitu, Iya. terus nanti teman-teman merasa tersakiti karena belum disampaikan. Jangan sampai pongki 2 maksudnya. Iya. Ya, makanya gue bilang kode dong. Belajar dari pengalaman sebelumnya Iya. gitu kan, mending ku sampaikan walaupun memang hasilnya disampaikan maupun tidak disampaikan itu Itulah. juga beda-beda tipis lah. Makanya saya tidak menyampaikan karena saya tahu ujungnya di situ Iya. sama ujungnya. Ujungnya ya itu gitu kan.
Terus aku bilang itu, aku punya agenda yang mungkin katakanlah nih aku harus di luar pulau selama kurang lebih 1 bulan, sehingga aku dengan sangat terpaksa harus memblokade jadwal. Ya. Gitu. Aku bilang, Iya, juga bilang aku punya lagu banyak mas itu mas. Mau Kalau diapain misalnya- nih? Mau diapain? dilakukan Belum tentu sesuatu. masuk di Jikustik ya. Iya, ada yang sudah dipilih Jikustik, yuk kita rekam, kita rilis. Tapi ada beberapa yang tidak dipilih oleh Jikustik. Aku mau ngapain? Sudah tak kasihin orang juga sudah banyak, gitu kan? Means ada kemungkinan aku akan membuat satu konsep, katakanlah nih misalkan akustik, berdua dengan gitar misalkan, atau berdua dengan keyboard. Aku hobi banget soalnya berdua dengan keyboard, bikin suasana yang semacam syahdu gitu dengan lagu-lagu itu. Terus dirilis, ya means berarti kalau itu sudah rilis kan ada unsur solo juga di situ. Tuh, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa timeline yang aku harus keluarkan nih, karena aku sudah umur 30, aku sudah berkeluarga, ada hal-hal yang harus hidupin, belum lagi dengan agenda-agenda kantor, usaha dan lain sebagainya yang memang harus di-push karena pandeminya udah selesai. Ya. Jadi harus di-push. Kalau enggak nanti anak-anak nggak pada makan. Ya, Jikustik juga butuh makan juga. Tapi ya kita bareng-bareng lah dengan kesepakatan teknis itu tadi. Atur langkah aja, Atur biar langkah. nggak saling menginjak kaki. Ya. Betul. Tuh, terus udah hari itu meeting selesai, diakhiri dengan salaman, makan bareng dan lain sebagainya. Move ke hari berikutnya. Dimana di situ ada jadwal kita manggung yang sudah fix manggung. Kalau tidak salah di kota Jepara waktu itu. Oh, yang ada Ica? Ada Ica, gitu. Nah itu ada usulan dari manajemen. Karena Mas Ica lagi di Jogja, disampaikannya ke saya begitu. Karena Mas Ica lagi di Jogja, gimana kalau misalkan kita ajakin untuk jamming, gitu. Nah ketika buka kabar itu dengan senang hati kan, senang hati, monggo silakan. Kalau misalkan Mas Icanya oke, tidak keberatan, ayo kita ajak aja, kita nyanyi bareng. Terus di sisi lain ada pemikiran apakah sudah pada mempersiapkan di sisi lain. Jangan-jangan ada skenario yang aku nggak tahu. Ya. Oke lah, nggak usah bad thinking lah. Mikir ke depan aja, pokoknya itu kolaborasi, yuk kita sukseskan, kita acara itu pokoknya gimana caranya meriah. Gitu. Di sebelum manggung, saya kan pasti sekamar sama Mas Adit ya. Nah, Mas Adit itu bilang, nyampein ke saya, Bri, aku pengen ngobrol beneran sama kamu, yang bener-bener dalam gitu. Dalam lah. Kamu kan menyampaikan ada agenda-agenda yang harus kamu raih dan kamu capai itu tadi. Itu beneran ada agendanya. Ya beneran, masa aku hapus gitu kan, masa ya bohong-bohongan, ya beneran. Terus langkahmu apa? Ya aku sampaikan, aku mau ini loh mas, A, B, C, D, dan sebagainya. Oh begitu ya? Ya, Y, ada usul apa, ada masukan apa? Enggak, gini maksudnya kita pengen semuanya itu bisa jalan. Kalau misalkan kita nggak tahu nih, yang mana yang akan lebih kencang kita nggak tahu. Nah itu harus bareng-bareng kita obrolin, dan mungkin kita obrolin berdua dulu dengan Mas Adit. Nah, aku dengan Brian. Sorry, Mas Adit dengan Brian. Oke. Terus menurutmu gimana Mas? Menurutku adalah agenda-agendamu itu ya jangan sampai lepas. Maksudnya kamu masih muda, kamu masih sangat muda, dan aku nggak mau kamu terbelenggu oleh sesuatu yang bukan terbelenggu, kamu menjadi terbatasi oleh sesuatu yang mungkin tidak ada dalam pikiranmu. Tuh, jadi oke, bijak banget nih, bijak banget. Oke, terus aku ngomong dari sisiku ya Mas ya. Kalau misalkan itu terjadi Mas, apa yang akan terjadi? Gitu. Ya nggak tahu. Ini mari kita bicarakan gitu kan. Oke, aku mengusulkan nih. Aku bilang, aku mengusulkan. Pilihanku tuh cuma 2 Mas. Ini teman Mas Adit bisa dikonfirmasi. Pilihanku cuma 2.
pada nantinya ketika misalkan agenda-agendaku ini sebagian besar tercapai atau semua tercapai, antara aku dikeluarkan atau mengundurkan diri. Oh, karena intinya impact-nya ke sana ya. Impact-nya ke situ. Antara aku dikeluarkan karena aku tidak bisa memenuhi jadwal dari band, atau aku yang harus mengundurkan diri. Nah, baiknya bagaimana menurutmu, Mas Adit? Ya, baiknya kita antisipasi. Gitu. Tapi sebentar ya, aku tak ngobrol sama teman-teman dulu. Oke Mas, silakan dibawa ke dalam forum yang mungkin non Brian untuk bisa dibahas kira-kira bagaimana. Karena Mas Adit tahu sendiri, kalau Brian sudah bilang A, itu gimana caranya itu tercapai? Gimana caranya dia akan mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk meraih itu. Tahu lah, Mas Adi tahu Brian lah, tahu banget Brian. Monggo silakan disampaikan ke teman-teman Mas. Tapi aku sadar diri, aku sudah sadar diri. Pilihanku juga antara dua itu, antara aku dikeluarkan suatu ketika nanti, atau aku mengundurkan diri. Kamu udah siap dengan kondisi akhir itu? Yes. Hari berikutnya berapa hari ya Mi? Waktu itu 4. Ya semingguan lah setelah. Oke. Sorry, itu sebelum manggung nih. Kita ngomongin yang Jepara nih kan? Iya, di Jepara. Manggung dengan kolaborasi dengan Ica, meriah. Panggung itu ada di YouTube-nya itu. Panggungan Jepara itu ada YouTube-nya. Di YouTube ada intinya. Ada ya. Ada. Kamu lihat? Ada ya. Oke. Aku sempat lihat. Ya itu meriah, everybody happy. Kita di panggung juga tidak ada yang ya panas gitu panas ya. Itu nggak ada. Terus selesai dengan happiness semuanya. Seminggu kemudian Mas Adi telepon, Bri bisa ketemu nggak? Bisa, aku tak ke rumahmu aja. Monggo silakan. Oh, Adit yang minta ketemu. Iya. Gimana? Sudah ada kabar? Sudah, aku harus menyampaikan ini. Oke, yuk kita ngobrol. Kita ngobrol. Intinya adalah teman-teman pun mengetahui bahwa hanya ada dua pilihan itu yang akan terjadi. Tuh. Terus ada baiknya untuk bisa diantisipasi dari awal, sehingga tidak ada yang saling membatasi. Gitu. Baik itu Brian secara agendanya Brian, ataupun Jikustik secara agendanya Jikustik. Terus lagi untuk itu ya akhirnya ini harus terjadi. Akhirnya oke, berarti aku mundur ya Mas ya, atau dikeluarkan. Kamu yang keluarin pernyataan itu. Berarti aku ya dengan konklusi itu berarti aku mundur kan, atau dikeluarkan. Jadi nggak ada in between itu sebenarnya. Iya, yang mana nih? Aku mundur kan. Tapi yang mengucap Brian dulu mungkin ya. Iya, setelah obrolan itu, nggak tahu ya, Adit itu kan everybody's friend. Ini aku sebagai orang luar, everybody's friend. Jadi mungkin dia juga mau menyampaikan suruh keluar, nggak tega mungkin, atau nggak ngerti Bisa lah. jadi, Itu masih asumsi aku. Tapi Brian Tapi ngucap akhirnya ya. Brian yang mengucap bahwa, jadi gimana? Aku Jadi keluar aja. gimana? Gitu. Aku bilang gini, berarti gimana Mas? Berarti aku di ACC untuk bisa move. Oh, oke. Berarti aku di ACC untuk bisa bergerak. Ya, oke. Ya, Bri, kamu di ACC untuk bisa bergerak. Silakan bergerak, kepakkanlah sayapmu setinggi mungkin. Oh, dilepas. Iya, buatlah kamu. Iya. Buatlah aku itu bangga akan kamu. Bapak-bapak ya. Yang Aditnya. bisa nantinya bisa meraih prestasimu, dan jangan sampai kamu datang ke aku itu membawa keluhan. Ya, oke. Gitu. Pada suatu ketika nanti. Oke. ACC ya, aman ya Mas ya. Semuanya sudah aman. Aman. Dah, di situ ada air mata yang keluar akhirnya. Lega. Berdua ini. Berdua. Oke. Adit lagi kan ujungnya. Nah. Adit itu everybody's friend memang. Ya. Dalam posisi percaturan Jikustik itu memang dari dulu posisi dia seperti Peran dia di. peran dia Di situ. itu. Akhirnya bikin surat.
akhirnya email juga belum nggak? sih, sebenarnya agak panjang itu. Oh masih panjang? Oh, Wah, masih? seru Oke. gimana tuh? menuju bikin surat itu Masih panjang belum, lagi? panjang. belum sampai bikin surat ya? belum bikin surat. Ini kan baru kesepakatan Oke, lisan nih. pulang, berderai air mata, Iya, berdua, terus dada gitu dada-dada. sambil Wis. kayak itulah kayak Korea. Dia udah jalan tuh masih ngeliatin dulu. iya. Itu saksinya itu. Terus masih agak panjang di situ. Aku menyampaikan di grup waktu itu, sorry, aku nggak menyampaikan di grup tapi menyampaikan ke entah itu Mas Adit entah itu Henry ya. Tolong ini diatur dulu semuanya. Aku nggak pengen ketika misalkan pada suatu saatnya nanti aku keluar itu aku mundur, itu posisi internal ini tidak beres, dalam artian tidak tertata dengan baik. Iya. Aku nggak buru-buru. Aku bilang gitu, aku nggak buru-buru. Kalau misalkan pun harus ada setahun lagi katakanlah atau 6 bulan lagi atau 2 tahun lagi pun nggak masalah. Dalam artian hidup masih panjang lah. Ya, jadi maksudnya mau beres-beres rumah dulu Yes. baru Yuk kita tata. tinggalkan. Saya sempat usulkan juga, gimana kalau misalkan momen ini, oke lah kita kan sudah sepakati nih bahwa nantinya Brian antara dikeluarkan atau keluar sendiri gitu kan. Menuju ini, oke lah kita sepakati Brian mundur pada suatu ketika nanti. Menuju momen ini kita berdayakan dulu momentumnya untuk katakanlah bikin tour farewell misalkan. Banyak juga kan band-band di luar yang mengadakan itu sampai dengan nantinya ke Transisi sekian dia lepas gitu. Tapi di situ disampaikan bahwa ini kita mau selesai dengan formasi yang ini, nanti akan ada formasi yang baru mungkin atau akan ada gimmick apa yang lain atau akan ada kolaborasi sesuatu yang lain. Yuk kita garap dulu semuanya yuk. Kalau misalkan mas-mas butuh ide-ideku untuk bisa meng-create itu, aku siap deh untuk bisa mengidekan itu semua. Tuh. Tapi tidak terlalu ada respon yang baik untuk ide itu. Oke. Dalam artian usulnya adalah ada yang bilang semakin cepat semakin baik. Iya. Tuh. Ada yang sudah farewell. Jadi terima kasih atas bla 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 Ya, ya. bla Oh, bla oke. bla gitu-gitu. Terus kalau balik lagi Mas Adit, everybody's friend gitu ya. Itu bilang oke, kita coba rembuk dulu ya. Kita coba rembuk dulu. Gimana baiknya? Karena juga kita butuh meeting kan itu, butuh pandangan masa depan. Kita butuh, kita masih belum bisa mandang nih. Oke, nggak apa-apa Mas, monggo silakan digodok dulu. Tuh. Terus sampai beberapa hari kemudian masih belum ada pembicaraan itu, sampai akhirnya Brian waktu itu menyampaikan, Mas, kayaknya aku butuh ketemu deh dengan semua. Yang respon hanya Beberapa? enggak, satu. Oh cuma satu? Iya, Oh iya. respon hanya satu. Terus lagi tidak ada pembicaraan yang intens kan? Sorry, Karena aku respon butuh- hanya satu, iya atau nggak usah gitu. Responnya? Iya. Oh, responnya iya. yuk Oh. gitu ya. Ya, yuk, Ya, mari. Oh, Gitu. oke. Aku butuh ngobrol nih. Maksudnya nggak bisa via WA doang, nggak bisa cuma via Mas Adit ngomong Ya, doang. untuk Nggak bisa. finalisasi nih. Untuk finalisasi, aku juga butuh ngobrol gitu dengan teman-teman semua. Kira-kira bagaimana gitu untuk kedepannya. Terus lagi setelah sekian waktu, kalau nggak salah seminggu setengahan mungkin ada kosong, kita nggak saling kabar-kabar. Terus aku kontakkan dengan Henry, dengan Mas Adit, gimana ini ya? Ya wes, mana gitu kan? Gimana lagi? Ya udahlah, aku habis ini bikin surat lah. Oh. Tuh, tanggal 25. Jadi kalau bikin surat itu pun saya tidak terencana ya, karena maunya meeting dulu ya. Maunya meeting dulu, pengennya meeting dulu. Ini hal besar soalnya. Iya, Ini buat kamu ya. Bukan sesuatu yang
remeh buat kamu. 14 tahun loh, terus masa cerai Iya. cuma pakai surat? Iya. Ya kan, maksudnya adalah, yuk ketemu dong, aku juga mau. Dah, aku nyerahin pakai surat. Ya kan Aku sama, kan nggak ini kan mau, easy. aku nggak mau Udah, tapi ujungnya sama loh. Lah ujungnya sama, Lucu ya? karena mau ngobrolnya kan susah, mau ketemunya Iya. susah. Kalau dulu yang nggak mau ketemu saya mungkin. Kalau versi ini yang nggak ketemu yang lain, dianya mau, tapi ujung-ujungnya semua pakai surat. Memang itulah kekuatan surat ya, makanya jangan sering chat doang ya, harus bikin surat semua orang gitu karena the power of Lebih letters. runut sih mungkin. Iya. Kalau surat juga perkataan kita lebih dipikirkan, lebih terstruktur. Oke, jadi akhirnya Iya, kamu akhirnya kirim tuh surat? 25 Januari 2023 Email saya atau bikin surat tulis? WA cuma panjang gitu. Oh, oke. WA panjang. Saya bilang terima kasih atas semua pembelajaran yang sudah saya dapatkan. Terima kasih atas pendampingan selama kurang lebih 14 tahun, kurang sebenarnya, hampir 14 tahun bersama dengan Jikustik, bersama dengan Mas-Mas. Saya mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Mas-Mas, baik dalam proses selama 14 tahun itu maupun dalam beberapa hari terakhir ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama berjalan ke depan dengan hati yang lapang, dengan saling bisa menjaga komunikasi. Terus pun jikalau masih akan ada hal-hal yang kita kerjakan bersama, saya selalu terbuka untuk itu. Ya. Baik itu secara personal maupun secara profesional, kita jangan sampai putus lah. Tuh. Dijawab. Love you lah pokoknya. Tuh, terima kasih. Saya abis ini kita akan share di publik juga. Untuk share di publik mungkin kita bisa godok bareng-bareng gimana. Untuk itu saya minta sekali lagi untuk ketemu. Terjadi nggak? Enggak. Saya minta sekali lagi untuk ketemu kapan dijadwalkan. Saya juga intinya adalah aku datang salaman sama kalian. Aku mau keluar juga pelukan lah. Iya. Iyalah. Gitu. Aku nggak mau nggak Akhiri ini dengan indah lah ya. Akhiri ini indah lah tuh lagunya ada. Itu. Aku pengen gitu. Pun juga aku harus ketemu juga dengan kru, dengan tim produksi, untuk bisa menjelaskan juga karena kan mereka juga butuh tahu. Karena bisa jadi setelah ini panggung dengan formasi Brian kan nggak ada, gitu kan? Nah, mereka makan atau tidak dan lain sebagainya kan aku harus memberikan penjelasan ke mereka. Maafkan kru, Deng, harus deng. minta maaf sama krunya dong. Buat kru menangis. Iya, buat kru menangis. Oke, terus? Terus ada yang merespon, oke, mari kita ajak, mari kita ketemu. Ada yang Kapan? diem. Gitu kan? Kapan? Hari Senin kalau nggak salah waktu itu aku bilang hari Senin tanggal sekian. Hari Minggu atau hari Senin ngikut sama-sama kosong jam sekian. Bisa apa enggak? Hari Senin aja gitu. Oke, karena Minggu ada acara keluarga atau apa segala macam. Oke, satu sudah menjawab oke. Yang satu tidak menjawab sama sekali, bahkan tidak dibaca kalau saya nggak salah. Yang satu lagi menjawab. Ini agak deg juga buat aku karena jawabnya ini bukan sesuatu yang layak untuk dirayakan. Gitu. Kalau misalkan Brian mau merayakan, ya silakan, tapi saya tidak akan datang. Respon itu adalah respon yang sangat wajar sih, sangat wajar. Ibaratnya ada orang suka sambel, ada yang enggak. Ya, ada yang suka dengan cara pedas, ada yang suka dengan cara tidak pedas gitu. Respon-respon itu adalah respon yang wajar yang memang harus menjadi proses dari setiap orang itu sendiri, gitu loh. Ada proses bersama yang mereka merasa sudah lewati sama-sama, tapi setiap orang tuh melewati satu prosesnya sendiri. Iya, ada individual proses yang proses. Yang Nah, itu ini yang nggak bisa terjadi ya. sebenarnya. Dan ya waktu itu spontan Brian ngejawab sih, maksudnya agak deg iya, tapi Brian jawabnya ini bukan bermaksud untuk merayakan, tetapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa aku datang itu dengan cara yang baik. Aku kalian ambil waktu itu tuh dengan cara yang baik. Aku mau pamit pun dengan cara yang baik juga. Jangan sampai aku nggak ketemu dengan kalian
aku nggak bisa ngelihat kalian di saat aku mau pergi, gitu. Siapapun, karena kita ini saudara, aku bilang, karena kita ini saudara. Siapa sih saudara yang kalau mau kuliah di luar negeri nggak pamitan tuh siapa sih? Iya. Katakanlah nih, Radia mau kuliah, Iya. Rangga mau kuliah di Jogja, Iya. kan dia pasti pamitan sama bapak ibunya. Dianterin kok. kita Dianterin nganterin. kan, pamitan sama adiknya, gitu kan. Nah itu yang aku pengen. Aku sebagai adik kalian, aku mau pamit. Aku mau kuliah di luar negeri, mau kerja di luar negeri, aku pamit dengan cara yang baik. Bukan aku mau minggat, enggak. Tuh. Iya. Tapi ya oke, di sisi lain setelah aku mengutarakan itu semua, aku mikir lagi juga bahwa mungkin prosesnya masing-masing. Iya. Ada individual proses Iya. yang tidak bisa kita campuri juga. Nggak bisa, ya respon masing-masing orang berbeda. Ya. Oke. Mungkin dia memang tidak ingin ketemu karena itulah cara dia untuk mengobati, untuk healingnya dia seperti itu. Ya. Mungkin oke, ya sudah. Ya. Mungkin tidak merespon adalah cara untuk mengobati juga. Ya. Mungkin. Nah, ya mau tidak mau tetap harus, ya sudah. Gak boleh marah juga. Brian gak boleh marah. Iya. Tidak lama sesudah itu pengumuman Ica kembali. Ica Tidak lama kembali. setelah itu pengumuman. Iya. Semua orang mungkin berpikir itu seperti direncanakan ya, tapi saya tidak sih. Saya rasa tidak direncanakan Enggak. Itu momentum yang Tuhan kasih buat masing-masing kita sebenarnya. Natural banget itu tiba-tiba Iya. Ica mau masuk kembali itu ya, waktu dia nelfon kamu itu loh yang kata Iya, sampai iya. malam, gimana ya aku balik lagi apa enggak, itu kan juga belum ketahuan nih di sini Kayaknya sebenarnya Jadi itu sudah pembodokan. ada Wacana sebenarnya. Tapi waktu Jepara ya mungkin ya. Bukan. Enggak. Jadi Tapi tidak sebagai vokalis ya. Tidak sebagai vokalis. Nah, jadi Sudah iya, ada wacana tidak sebelum sebagai itu. vokalis. Oh, Jadi dia- kalau dia balik sebagai pemain bass, sangat mungkin. Iya. Tapi kalau balik sebagai vokalis utama, tidak. Oh. Itu yang aku Iya. maksud natural itu. Jadi kalau nggak salah memang sudah ada obrolan yang lama dan waktu Iya. itu sudah disampaikan ke Brian juga. Iya. Dan Brian oke, nggak masalah. Maksudnya Iya. kalau memang kita bisa komit bareng-bareng, dalam artian komit itu kita sudah bisa sama-sama menjadi orang yang lebih dewasa dalam menyikapi banyak hal. Kalau misalkan nyemplung lagi di band ini kan, ya kita tahu sendirilah yang Iya, ada iya. di dalam band ini seperti apa. Gitu. Dan kalau misalkan oke dengan itu semua dan kita bisa majunya bareng-bareng, kudanya ini, rentetan kudanya Iya. ini bisa lari kencang bareng, itu oke, nggak masalah. Oke. Iya. Terjawab. Dan Terjawab. surprisingly apa namanya kayak parallel universe. Iya, saya baru mau bilang ini kayak parallel universe. Di Jikustik terjadi begini, di Pongki saat itu terjadi begini, di Brian waktu itu terjadi begini, lalu jalan masing-masing. Di Ica juga terjadi prosesnya dia sendiri gitu. Bahkan Brian sendiri pun sedang mengalami proses healingnya dia sendiri. Iya. Dengan saya paksa untuk podcast. Tadinya kan gini, teman-teman juga harus tahu, Brian tuh kesini tidak untuk podcast. Iya. Brian tuh kesini pengen dolan ketemu saya yang sudah lama tidak ketemu. Iya. Pas kebetulan sama keluarga dan istri dan anak lagi di Bali. Saya aja yang tiba-tiba punya ide. Dan nggak direncanakan juga. Sama sekali. Sama sekali. Kebersit kemarin waktu di jalan itu siapa aja yang di Bali kita kontak pokoknya. Mumpung kita agak lama kan Iya. semingguan di sini. Pokoknya mau main. Pokoknya kita ketemu lah. Ada Mas Pongki, ada relasi di Denpasar dan lain sebagainya. Pokoknya kita kontak Mas Pongki. Di Bali gitu kan. Iya. Oke, kita sowan lah ke sana nemuin Ya aku hasil juga gitu kan. langsung ayo gitu kan, mumpung aku juga pas nggak pergi, besok tuh juga Sofi pergi, jadi pas. Ya. Pas, karena besok siap-siap Kebetulan keluar memang kota. Sofi tuh punya utang beberapa episode sampai nanti dia harus pergi keluar kota. Nah, aku sebagai produser, Brian aja yuk kita ajak ngobrol. Mau nggak dia? Ya, pasti mau, aku bilang. Aja mau ya sudah. Jadi ya itu Terjadilah. benar, sesuai yang Tuhan kirim aja berarti. Iya, Sumber benar, kita benar, memang benar. ya. Baik, kalau begitu terjawab sudah apa yang terjadi di balik segala ini yang mungkin teman-teman dulu banyak yang spekulasi lah, Jikustikan sampai sekarang mungkin Pongki harus kembali.
guys, sudahlah, biar semua berjalan prosesnya masing-masing. Termasuk Jikustikan yang juga mungkin masih protes, ya mungkin itu proses kalian healing juga, gitu ya. Dengan mengatakan, saya maunya formasi ini, saya maunya formasi ini. Yes. Setiap orang punya respons akan sebuah hal yang terjadi. Asal teman-teman tahu ya, Jikustik versi Brian itu kesukaan ibu saya. Oh iya benar. Iya benar. Ya, Itu ya, serius. Ya. Tapi Ya, gini, saya dan Brian di sini itu ikut merayakan ketika Ica balik. Ya. Ya, jadi Ica harus tahu nih, kita support full karena memang dia pantas di situ. Memang harusnya dari awal mungkin sebelum Brian masuk mungkin saya sempat mikir juga kenapa nggak Ica aja jadi vokalisnya. Waktu saya mau keluar, saya sempat bilang juga ke teman-teman, Sama ini ya. kita harus fixkan ke depannya gimana. Kalau misalkan masih saya bisa balik, itu dengan Alangkah indahnya. alangkah dengan apa ya? Legowonya, relanya. Aku bisa meninggalkan ini dengan bahagia gitu. Maksudnya ada yang ngejagain juga. Ya, jadi Ica bebanmu makin berat. Oke, kalau begitu ini kayaknya podcast terlama, tapi saya harap semuanya puas dengan obrolan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Brian. Terima kasih. Terima kasih, Brian. Terima kasih, Mas Makasih Bob. banget karena sebenarnya mereka kesini liburan, tapi kita culik. It's okay. Minum teh sebentar di Pevita and Sons ya. Tapi terima kasih sekali lagi ya sudah mau datang. Kita seneng banget di Bali ini bisa ketemu dengan masku mbakku yang kami sayangi gitu kan. Terus untuk semua cerita yang sudah Brian ceritain juga ini hanya sekedar sharing. Dalam artian tidak ada terus Brian mau menjelekkan Mendiskredit, seseorang ya. atau mau menceritakan apa yang tidak sesuai dengan kenyataan, enggak, tapi Tenang, saya yang backup. ya, ini hanya Tidak, cerita. ini juga bukan klarifikasi, Bukan. Ini Pun, hanya ya, teman lesson. teman yang datang berjumpa, teman yang menjadi saudara dan kita duduk cerita-cerita sambil Yes. minum kopi, sambil minum teh. Begitu aja kok guys. Semoga dapat mengambil sesuatu dari episode kali ini dan jangan lupa untuk jangan pernah menyerah. Katakan itu setiap hari because you are loved. Bye. Salam dulu.